Gadis ini adalah salah satu mahasiswa hukum paling berprestasi tahun lalu karena memenangkan kasus besar. Saat sedang diwawancarai para reporter, pengacara senior Lu Sun masuk dan memotong pembicaraannya. Tidak mengerti apa-apa, Qian Wei ini langsung terdiam karena dia hanyalah seorang asisten rendahan di firma hukum San Ying. Dia berdiri dengan jengkel melihat bosnya diwawancarai sementara dia hanya berdiri tegak di sana. Teringat pada tahun 2011 ketika keduanya masih pelajar dan bersama-sama menerima beasiswa siswa terbaik seluruh sekolah. Keduanya sudah memiliki prasangka satu sama lain sejak saat itu dan tidak menyukai sikap satu sama lain. 4 tahun kuliah hukum Qian Wei di sekolah hukum berjalan sangat sukses. Namun setelah 11 tahun bekerja, dia kembali ke sini untuk menjadi asisten bagi orang yang sangat dia benci. Apalagi gajinya tidak sampai setengah dari gaji pria itu. Hal yang sama berlaku untuk rekan kerja lainnya di perusahaan. Lu Sun selalu bersikap angkuh dan menyindir, membuat rekan kerja pria tersebut harus pergi karena ditahan dalam penanganan kasus hukum. Saat sedang rapat, Lu Sun mendapati Qian Wei sedang menguping di luar. Jadi, Lu Sun harus keluar dan mengingatkannya untuk mengurangi tingkahnya, takut dia akan dipromosikan olehnya sekarang. Setelah itu, Qian Wei menemui Lu Sun untuk meminta kenaikan gaji karena semua angkatan 2K di perusahaan sudah direkomendasikan sementara dia terus jalan di tempat. Sudahlah, Nyonya, sertifikasi pengacara saja belum selesai, apalagi rekomendasi, kata Lu Sun. Mengingat tahun-tahun sebelumnya, Qian Wei memiliki seorang pria yang ditaksirnya bernama Chong Wen. Keduanya putus di jalanan musim gugur yang romantis dengan daun-daun berguguran. Mereka berjanji akan kembali dan mencari satu sama lain pada hari kesuksesan. Mengingat kenangan itu, Qian Wei merasa terharu karena hari ini adalah hari di mana Chong Wen akan kembali ke negara itu. Saat berencana untuk bertemu dengan orang yang ditaksirnya, tiba-tiba Lu Sun menelepon dan memintanya untuk melakukan beberapa pekerjaan untuknya. Meskipun dia sudah mengajukan cuti sebulan sebelumnya, dia diancam olehnya. Karena ancaman tidak berhasil, Lu Sun mulai menyuapnya dengan kasus hukum besar disertai dengan uang taksi gratis selama setahun. Melihat tawaran yang menggiurkan, Qian Wei tidak tega menolak. Dia mengorbankan hari liburnya untuk mengejar tenggat waktu yang diberikan Lu Sun. Menjelang malam adalah waktu janji temu dengan orang yang ditaksirnya, Chong Wen, jadi dia meminta izin Lu Sun untuk menyelesaikan urusan pribadinya terlebih dahulu baru kemudian akan menyelesaikan pekerjaannya. Sesampainya di pesta, resepsionis menghentikannya karena dia bukan tamu undangan dan pakaiannya tidak sesuai. Chong Wen yang tampan muncul dan menyelamatkan Qian Wei. Dia sekarang telah banyak berubah dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Seorang asisten dari manajer umum keluar dan mengingatkan Chong Wen karena seenaknya membawa orang dari firma hukum San Ying masuk ke sini. Namun, Chong Wen mengakui Qian Wei datang ke sini sebagai pacarnya, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Keduanya sedang bermesraan ketika Lu Sun tiba-tiba muncul dan menyela di antara mereka. Kedua belah pihak mulai berdebat tentang kasus hukum yang akan datang. Tidak ada yang mau mengalah sampai Qian Wei angkat bicara memotong pembicaraan kedua pria itu. Memasuki acara peluncuran, manajer umum lansia berdiri dan berpidato telah mengakuisisi perusahaan game dan memperkenalkan Chong Wen kepada semua orang. Dia akan menjadi orang yang menyelesaikan kasus perusahaan game yang digugat karena plagiarisme produk. Berhadapan langsung dengan Lu Sun dari firma hukum San Ying. Tanpa ragu, Lu Sun berdiri dan mengumumkan akan mengungkap kebenaran plagiarisme ini. Dia yakin dengan kemenangannya karena selama ini dia tidak pernah kalah dalam kasus, dan kali ini juga begitu. Setelah berbicara, dia dengan dingin menarik tangan Qian Wei dan pergi. Chong Wen mengejar mereka berdua keluar untuk menjelaskan semuanya. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi Qian Wei menyadari bahwa selama ini dia hanyalah bidak catur yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi. Dia menyalahkan Chong Wen karena tidak memberitahunya sejak awal padahal dia punya banyak kesempatan. Akibatnya, kini mereka berdua harus berhadapan dalam kasus yang akan datang. Chong Wen pun balik menyalahkan Qian Wei yang hanya demi sedikit persentase telah mengorbankan segalanya. Melihat situasinya agak tegang, Lu Sun maju untuk membela asistennya. Namun, perdebatan kedua belah pihak membuat Qian Wei jatuh ke kolam air terdekat dan basah kuyup. Kasihan sekali gadis itu. Apalagi Lu Sun tidak peduli padanya, dia hanya peduli apakah setumpuk dokumen di dalam tasnya basah atau tidak, yang membuatnya sangat marah. Keesokan paginya, ketua Dao dari Zhan Ying menuduh pemeran utama wanita telah membocorkan dokumen mereka kepada pihak lawan dan menuntutnya bertanggung jawab. Lu Sun 100% yakin asistennya tidak melakukan itu. Kedua belah pihak bertengkar sangat sengit, tidak ada yang mau mengalah sampai Qian Wei masuk dan mengambil semua tanggung jawab atas dirinya sendiri karena telah membocorkan informasi. Dia menerima pengunduran dirinya dan segera meninggalkan perusahaan. Setelah itu, keesokan paginya, Qian Wei sedang minum sendirian di kedai teh ketika Lu Sun datang. Dia mengucapkan beberapa kata penyemangat padanya dan berjanji akan mencari bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dalam kasus penghilangan barang bukti. Melarikan diri tidak menyelesaikan apa-apa, lebih baik menghadapinya secara langsung. Ini mengingatkannya pada kenangan tahun 2014 di mana dia melewatkan kompetisi kelulusan jurusan hukum karena kecelakaan ayahnya dan ayahnya meninggal dunia, meninggalkan luka besar di hati Qian Wei. Tetapi Lu Sun, bos yang baik
baik hati, berjanji akan berada di sisinya dan berjuang untuk mendapatkan kembali keadilan, dan dia hanya perlu memiliki kepercayaan diri. Setelah itu, semua teman sekolah datang untuk membawanya kembali mengunjungi sekolah lama. Seluruh kelompok kembali ke sekolah untuk berpartisipasi dalam perbaikan pohon tua dan bertemu kembali dengan guru botak Lao Yo. Mereka semua menggali botol-botol harapan yang mereka kubur sebelum lulus. Saat itu, terjadi perdebatan antara kedua belah pihak yang memperebutkan satu botol harapan. Jadi Qian Wei mengambil kesempatan itu untuk menyelinap keluar dari kerumunan. Dia pergi ke kuil kuno untuk membaca kembali 109 harapannya yang pernah dia tulis. Saat ini, fenomena aneh terjadi yang membuat gadis itu lari ketakutan karena mengira itu adalah hantu. Dia berlari tanpa melihat jalan sehingga jatuh ke lubang gorong-gorong yang sedang diperbaiki dan jatuh ke dimensi ruang yang misterius. Bangun, Qian Wei melihat dirinya berada di masa lalu tahun 2011 ketika dia masih duduk di bangku Akademi Hukum. Saat itu, semua orang masih muda dan Lao Yo yang botak masih berambut lebat. Dia terkejut menyadari bahwa dirinya telah melintasi waktu kembali ke masa lalu dan semua ini nyata. Memanfaatkan keunggulan itu, dia menyelesaikan semua ujian dalam sekejap mata dan menyerahkannya kepada Lao Yo, membuat teman-temannya terkejut. Pemeran utama wanita menyadari bahwa dia telah diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahan, jadi dia bertekad tidak akan membiarkan kesalahan di masa lalu terulang lagi. Yang pertama adalah insiden di mana temannya, Xiao Xin, dipermalukan di media sosial karena seseorang dengan sengaja memotret dan mengunggahnya, yang membuat gadis itu sangat malu. Qian Wei mengubah hal itu, mencegah insiden itu terjadi. Sebaliknya Lusun yang basah kuyup, dia berniat menyalahkannya karena melakukan tindakan seperti itu. Tetapi pada tahun 2011 dia bukan bosnya, jadi dia langsung membalas. Kedua belah pihak berdebat sebentar, lalu Lao Yo keluar membubarkan kerumunan. Saat ini Qian Wei menyadari bahwa ayahnya masih hidup, jadi dia langsung ingin mencari ayahnya. Berniat memanjat pagar untuk keluar, dia bertemu dengan seniornya Chong Wen dari tahun 2011. Belajar dari pengalaman agar tidak lulus seperti sebelumnya, dia menolak bantuan pria itu. Saat sedang berdebat, Lusun datang menuduh gadis itu telah berbuat curang dalam ujian dan kini malah mau memanjat pagar untuk keluar. Karena tanggung jawab sebagai ketua kelas, Lusun tidak bisa membiarkan Qian Wei bertindak sembarangan. Dia memaksa gadis itu untuk segera kembali ke akademi. Kembali ke asrama, Qian Wei belajar dari masa lalu, jadi dia lebih akrab dengan kedua temannya dan berjanji akan berjuang bersama untuk menjadi orang kaya secepat mungkin. Keesokan paginya adalah upacara pembukaan dan akhirnya Qian Wei bertemu kembali dengan orang tuanya setelah bertahun-tahun berpisah. Ayahnya juga memberi Qian Wei sebuah cincin sebagai simbol keberuntungan untuk membantu gadis itu mengubah nasibnya. Karena sudah tahu masa depan ayahnya menderita leukemia, gadis itu berpikir untuk menyebutkan kebiasaan buruk ayahnya untuk memaksanya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan segera. Namun, saat itu upacara pembukaan akan segera berlangsung, jadi Lusun memaksanya untuk tetap tinggal dan menghadiri sisanya. Baru setelah itu dia boleh pergi kemanapun. Setelah itu, di rumah sakit, Lusun mendampingi Qian Wei menunggu hasil pemeriksaan kesehatan ayahnya. Mengetahui makanan kesukaan ayahnya yang belum sempat dia belikan di masa lalu, dia meminjam uang dari Lusun untuk mewujudkan keinginan itu. Sang ayah sangat senang menerima hadiah dari putrinya. Bersamaan dengan itu adalah nasihat dari istri dan anak untuk pensiun dini demi kesehatan. Malam itu, kembali ke kamar, Qian Wei mulai menyusun rencana untuk hidupnya di tahun-tahun mendatang agar bisa sukses secepat mungkin, mengikuti jejak yang pernah dilalui Lusun. Yang terpenting, dia akan mengubah masa lalu agar ayahnya tidak meninggal karena leukemia lagi. Qian Wei juga samar-samar mendengar bahwa Xiao Xin dan Lusun adalah teman masa kecil yang sudah dijodohkan sejak kecil. Namun, belakangan Xiao Xin jatuh cinta pada adik laki-lakinya, Qian Chuan, jadi dia lebih memilih menjodohkan Lusun dan Xiao Xin. Tujuannya adalah agar Lusun terlalu sibuk jatuh cinta hingga melupakan studinya, sehingga orang peringkat kedua seperti dia akan mendapat kesempatan. Juga untuk menyelamatkan adiknya dari kehidupan tragis akibat insiden terluka saat mencegah pencuri pakaian dalam yang membuat adiknya harus melepaskan mimpinya menjadi atlet. Dengan begitu, Lusun, bosnya di masa depan, tidak akan membalas dendam padanya karena kejahatan merebut calon istrinya. Sungguh sekali dayung dua pulau terlampaui, jadi dia segera memulai rencana. Hal pertama yang dia lakukan adalah menangkap pencuri pakaian dalam mahasiswa. Kedua belah pihak saling kejar-kejaran, lalu pencuri itu dengan mudah menyerahkan semua barang bukti kepada Lusun, membuat Lusun benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Petugas keamanan sekolah melihat itu dan berniat menangkap Lusun, tetapi Qian Wei membantunya menjelaskan. Sayangnya, Lusun tidak mau bekerja sama dan berakting dengannya,
jadi Qian Wei terpaksa mencari cara lain. Karena sudah mengetahui identitas pencuri itu, dia membawa seluruh kelompok ke rumah pencuri itu untuk membongkar kedoknya. Dia mengungkapkan semua rahasia pencuri itu, membuatnya tidak bisa membantah lagi. Pria itu mencoba melarikan diri tetapi berhasil dihentikan tepat waktu oleh Qian Wei. Namun, sialnya, dia terkena pukulan yang menyebabkan tangannya berdarah tanpa dia sadari. Kalau saja saat itu sudah ada siaran langsung, dia pasti sudah terkenal. Di sisi lain, adiknya, Qian Chuan, juga bertemu Xiao Xin dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah insiden itu, Lu Xun menggendong Qian Wei untuk mengobati lukanya. Saat berjalan gadis itu terus saja mengeluh kesakitan. Hanya luka kecil tapi dia bertingkah seolah-olah sudah sekarat. Setelah sampai di asrama dan lukanya diperban, mereka berdua duduk dan berbagi beberapa cerita. Pindah adegan, keesokan paginya saat pergi sekolah, Qian Wei seperti pahlawan di sekolah. Dia menerima banyak pujian serta prestasi akademik yang luar biasa. Akhirnya, dia berhasil merebut jabatan ketua kelas dari tangan Lu Xun. Para teman sekelas berlomba-lomba menjilat ketua kelas baru dan memanggilnya peramal ulung Qian Wei. Keesokan harinya, Qian Wei terus membuntuti Lu Xun untuk menjodohkannya dengan Xiao Xin. Tapi Lu Xun tidak suka dan tidak mau jatuh cinta. Jadi jangan terus mengoceh, bikin sakit kepala saja. Pindah adegan, hari itu kedua teman sekamar Qian Wei pulang dan melihat seorang pria berbaju hitam sedang mencongkel pintu. Satu orang pergi memanggil pengurus, dan satu orang lagi tinggal untuk mengendalikan pria mesum itu. Tetapi ketika wajahnya dibuka, ternyata itu adalah Qian Chuan. Dia datang untuk memasang kunci pengaman di kamar kakak perempuannya. Setelah kedua belah pihak menjelaskan kepada pengurus, semuanya bisa diselesaikan. Hanya salah paham sedikit, tetapi Qian Chuan yang dipukul tanpa alasan merasa tidak terima. Karena insiden ini juga, mereka semua dibawa ke dewan sekolah untuk diberi peringatan. Lao Yo berniat menghukum mereka semua, tetapi karena pertimbangan, dia hanya menghukum mereka melompat katak di lapangan sekolah. Jadi, ketiga orang itu disuruh meletakkan kursi di atas kepala lalu melompat katak di lapangan olahraga di bawah pengawasan Lu Xun. Xiao Xin juga datang dan membawa air untuk teman-temannya. Dia meminta Lu Xun untuk sedikit berbelas kasih, tetapi Lu Xun tidak peduli. Akhirnya, Xiao Xin memutuskan untuk ikut menjalani hukuman bersama ketiga temannya agar hukuman cepat selesai. Hingga giliran terakhir, Lu Xun dengan gagah berani datang untuk menggendong Qian Wei menyelesaikan sisa perjalanan. Tak mau kalah, Qian Chuan juga menggendong Xiao Xin agar seimbang dengan teman-temannya. Malam itu, kelompok 5 sahabat duduk di halaman rumput sambil berbincang. Qian Wei menyadari bahwa Lu Xun ini tidak sedingin penampilannya. Pindah adegan, keesokan harinya di pameran sekolah, ada area pendaftaran untuk bergabung dengan klub debat untuk mencari individu terbaik. Melihat ini sebagai peluang, Qian Wei langsung mendaftar. Setelah itu, dia pergi ke ruang wawancara dan bertemu lagi dengan seniornya Chong Wen, si penghalang. Tetapi setelah beberapa saat meyakinkan kepala departemen tentang kemampuannya, juga karena sudah tahu masa depan, Qian Wei sangat percaya diri menunjukkan kebolehannya. Berhasil membuat terkesan kepala departemen dan juga senior Chong Wen itu. Pindah adegan, keesokan harinya, pertemuan besar debat para mahasiswa yang lolos berlangsung sangat meriah. Yang paling menonjol tetaplah dua mahasiswa, Qian Wei dan Lu Xun. Dengan cepat, keduanya melaju ke babak final untuk mencari yang terbaik. Keduanya mulai memasuki proses sanggahan untuk pandangan mereka tentang masalah cinta dan pernikahan. Keduanya menyanggah lalu beralih ke serangan pribadi yang menyebabkan pertandingan harus ditunda sementara. Setelah acara debat itu, Chong Wen menemui Qian Wei secara pribadi untuk memujinya. Saat sedang berbicara, pemuda Lu Xun masuk merusak suasana. Pindah adegan ke acara debat keesokan harinya, topik telah diberikan. Namun, baik Lu Xun maupun Qian Wei ingin membatalkan kompetisi karena keduanya sudah diberitahu topiknya sebelumnya. Karena mereka adalah orang yang jujur, mereka berdua menginginkan permainan yang adil. Tapi ini adalah tantangan yang diberikan oleh kepala departemen dan senior untuk mereka berdua lewati. Melebihi harapan, kedua kandidat berhasil melewati ujian yang sebelumnya belum pernah terjadi. Kepala departemen mengumumkan akan melanggar aturan dengan menjadikan keduanya sebagai kapten yang bertugas memimpin dua tim. Dan begitulah pasangan kita telah menyamakan kedudukan. Keesokan harinya, dua tim Qian Wei dan Lu Xun mulai bertanding memecahkan teka-teki dengan gerakan. Dengan kemampuannya mengetahui masa depan, Qian Wei berhasil menjawab semua teka-teki, membuat semua orang kagum padanya. Tiba giliran tim Lu Xun untuk mengejar ketertinggalan poin. Qian Wei membantunya menjawab teka-teki senior. Tujuannya adalah agar Lu Xun menang dan dibimbing oleh senior Chong Wen. Namun, ternyata keputusan yang diambil adalah Chong Wen akan membimbing pemeran utama wanita, sedangkan Lu Xun akan dibimbing oleh senior wanita. Dia mencoba meyakinkan senior untuk mengubah keputusan, tetapi keputusannya sudah bulat. Acara debat berakhir dengan hujan deras. Chong Wen datang untuk menanyakan kabar Qian Wei, tetapi gadis itu tetap bersikap sangat dingin padanya. Dia juga tidak mengerti mengapa. Ketika kembali ke asrama,
Qian Wei teringat masa lalu yang pernah terjadi dengan senior Chong Wen. Saat itu, dia melewatkan acara debat, tetapi sebagai gantinya mendapat perhatian khusus dari Chong Wen. Sejak hari itu, dia selalu hidup dalam bayang-bayang pria itu dan dibantu olehnya dalam pekerjaan di bidang hukum. Hingga hari kepergiannya, dia baru menyadari bahwa selama ini dia hanya hidup di dalam sangkar yang dibangun oleh Chong Wen. Dan kali ini, Qian Wei bertekad tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Pada saat yang sama, Lu Xun datang memberinya topik untuk kompetisi debat terakhir. Dia menelepon meminta bantuan ayahnya karena topik ini terkait dengan sengketa ketenagakerjaan. Setelah bertanya, baru diketahui bahwa ayahnya belum pernah mempertimbangkan pensiun, yang membuat Qian Wei sangat khawatir dengan kesehatan ayahnya. Keesokan paginya, Qian Wei menemui Lu Xun untuk mengajaknya melakukan kunjungan lapangan guna menyempurnakan topik debat. Lokasinya adalah perusahaan ayahnya, sehingga keduanya perlu mempersiapkan diri dengan matang, baik dari segi pengetahuan maupun penampilan. Maka, Qian Wei mengajak Lu Xun untuk membeli jas formal. Keduanya berakting sebagai kakak adik yang kesulitan dan juga menderita penyakit mental, sehingga berhasil mendapat diskon 70% dari tagihan. Benar-benar luar biasa. Ketika Lu Xun melihat Qian Wei berpakaian rapi, hatinya tiba-tiba tergerak. Kecantikan dewasa yang dimilikinya seolah menyihir Lu Xun. Semuanya sudah siap. Jadi setelah itu mereka berdua dengan percaya diri pergi ke pabrik perusahaan tempat ayah Qian Wei bekerja. Melihat ayahnya bekerja keras di lingkungan seperti itu, air mata Qian Wei berlinang. Keduanya datang untuk menyelidiki lingkungan kerja di sana karena mereka mendengar tempat itu tidak menjamin keselamatan pekerja. Para satpam yang merasa terganggu berniat mengusir mereka berdua agar tidak mengganggu. Barulah ketika manajer tua keluar, mereka berdua bisa berbicara langsung. Bukti yang menuduh pabrik ini tidak menjamin keselamatan pekerja serta lingkungan sekitar telah diajukan. Sekaligus mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, pabrik ini telah melanggar banyak ketentuan dan denda ganti rugi akan sangat besar. Keduanya berhasil mengecoh manajer tua itu, tetapi terhenti ketika pihak pengadilan mengirimkan dokumen. Pada dasarnya hanya mahasiswa, dari mana mereka bisa mendapatkan koneksi untuk mengenal pihak pengadilan. Sementara itu di kelas, guru sedang memanggil nama setiap siswa satu persatu. Teman baiknya mencoba memanggil namanya dengan suara palsu tetapi terlalu mendalami peran sehingga menjadi suara laki-laki. Di pabrik itu, hakim dari pengadilan ternyata adalah kenalan Lu Xun. Ternyata ayah pemuda ini adalah orang penting sehingga dia cukup dikenal banyak orang. Manajer tua itu langsung mengubah sikapnya dan merasa gentar. Mereka berhasil mengecohnya sekali lagi. Kembali ke penyelidikan, keduanya ingin manajer tua itu menjelaskan tentang sumber uang yang dia curi dalam pembelian bahan baku. Hal ini memengaruhi pekerja dan lingkungan kerja karena bahan baku berkualitas rendah. Mereka mengancam pria tua itu sebentar, lalu menawarkan solusi damai untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Pilihannya, menghasilkan uang dan memberikan kompensasi atau tidak pernah mendapatkan uang lagi. Mendengar itu dia ketakutan dan langsung setuju untuk merujuk pada perjanjian penyelesaian mereka berdua. Berhasil kembali ke rumah, orang tua Qian Wei adalah yang paling gembira. Karena merekalah yang bekerja di pabrik itu dan secara langsung menerima tunjangan yang telah diperoleh kedua anak muda itu. Tepat pada saat ini, ayah Lu Xun menelepon untuk mendesaknya agar segera mencari pacar karena ibunya di rumah sangat menantikan cucu. Mendengar ini, ayah Qian Wei segera ingin menjodohkan putrinya dengan Lu Xun. Tetapi pemuda itu langsung menolak dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyukai orang seperti Qian Wei. Orang macam apa yang mudah menimbulkan masalah dan juga membantah. Mendengar komentar itu, sang ayah sama sekali tidak marah, bahkan menghormati Lu Xun karena selain dirinya, hanya Lu Xun yang mengerti karakter putrinya seperti itu. Sementara itu, Qian Wei merasa senang karena semakin hari semakin mendekati posisi pertama, menyingkirkan Lu Xun dari persaingan. Adegan beralih ke kompetisi perebutan Piala Xiong Yuan yang diselenggarakan oleh universitas. Ini adalah pertandingan final sehingga sangat menegangkan. Kedua belah pihak menggunakan seluruh kecerdasan mereka untuk membela pandangan yang disajikan oleh topik tersebut. Hasilnya, tim Qian Wei menunjukkan penampilan yang sangat baik. Karena telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, seluruh kelompok mengusulkan untuk pergi makan-makan untuk merayakan. Namun, senior Chong Wen menolak. Ketika kelompok itu tiba di sebuah warung makan pinggir jalan dan berencana untuk makan di sana, Qian Wei tiba-tiba teringat masa lalu. Saat itu, warung makan yang mereka datangi kebetulan adalah tempat senior Chong Wen bekerja paruh waktu. Seluruh kelompok semakin bersemangat memanggilnya untuk melayani. Senior itu penuh perhatian, tidak berani mengeluh. Selain itu, dia juga digoda oleh sekelompok gadis yang ingin dia mentraktir mereka makan, yang tidak bisa dia tolak. Belajar dari pengalaman masa lalu, Qian Wei mendesak teman-temannya untuk pergi mencari tempat makan lain agar tidak mengulangi hal buruk itu. Karena ingin berterima kasih atas bantuan Qian Wei di warung makan,
senior Chong Wen mengundangnya untuk makan di restoran itu. Keduanya sedang asyik mengobrol ketika sekelompok preman datang untuk menagih utang Chong Wen. Ini adalah uang yang ditinggalkan ayahnya sebelum meninggal. Pokoknya sudah dia bayar lunas, tetapi mereka tetap menuntut bunga yang mencekik. Pemilik warung mencoba melerai, yang malah membuat mereka semakin marah dan merusak barang-barang di sana. Saat ini Lusun muncul seperti dewa, mengancam mereka dengan hukum. Sudah tidak bisa menagih uang, malah diberi pengetahuan tentang hukum, membuat para preman itu sangat kesal. Tetapi karena tidak ingin berurusan dengan penjara, mereka melepaskan kelompok pemuda itu kali ini. Setelah itu, ketiga anak muda itu mendengarkan senior itu bercerita tentang nasib keluarganya. Tetapi dia tidak menyerah, berusaha meskipun kesulitan. Memahami hal ini membuat semua orang menghormatinya, dan mereka mendoakan agar dia segera sukses di jalan yang dia kejar. Dan setelah itu Chong Wen berhasil mencalonkan diri sebagai pejabat di Dewan Mahasiswa Universitas Guanghua. Setelah meraih kesuksesan awal dalam karirnya, adegan beralih ke hari itu Qian Wei mengajak Lusun untuk pergi bermain di pusat kota. Mereka terkejut bertemu dengan adik laki-laki Qian Suen bersama Xiao Xin sedang bermain sepatu roda di sana. Maka Qian Suen mengambil kesempatan untuk mengajak Lusun bermain dengan tujuan menciptakan peluang untuk mendekatkan mereka berdua. Namun, sang kakak tidak menyadari bahwa adik laki-lakinya Qian Suen sedang mencoba mendekati Xiao Xin, sehingga dia berusaha keras untuk menghalanginya. Setelah itu, pemeran utama wanita bermaksud menggunakan pistol gelembung untuk menciptakan suasana romantis bagi kedua orang itu, diselamatkan oleh Lusun dan kita memiliki adegan yang sangat romantis ini. Setelah selesai bermain, keempat orang itu pulang. Lusun ingin mendekatkan adik laki-laki Qian Suen dan Xiao Xin, jadi dia mendesak Qian Suen untuk segera mengantar Xiao Xin pulang. Namun, kakak perempuannya Qian Wei tidak kooperatif dan memanggil taksi untuk mengantar adik laki-lakinya pulang terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan Lusun mengantar Xiao Xin pulang, tetapi dia tidak suka. Adegan beralih ke saat itu di sekolah ada kompetisi kewirausahaan untuk mahasiswa. Proyek Lusun adalah menyewakan payung, sedangkan Qian Wei adalah membantu mahasiswa miskin dengan modal biaya hidup dan studi. Berkat proyek itu, mahasiswa miskin telah dibantu dan sangat antusias. Senior Chong Wen juga termasuk yang mendapat sponsor dan dia langsung tahu ini adalah proyek Qian Wei. Dalam acara pemberian penghargaan proyek-proyek yang sukses, yang dihadiri oleh Lusun dan Qian Wei, Lusun kagum dan mengakui bakat Qian Wei. Dan entah bagaimana kebetulan, keduanya berciuman di tengah kerumunan di kampus secara sangat tiba-tiba. Adegan beralih ke hari-hari berikutnya. Untuk membantu Lusun terhindar dari nasib lajang 11 tahun kemudian, Qian Wei membuat rencana untuk melatihnya cara mencintai. Hal pertama adalah mereka berdua pergi minum kopi. Minuman yang dipilih Qian Wei adalah cappuccino karena meninggalkan busa di bibir. Sebagai seorang pria sejati, dia akan menghapus busa di bibir pasangannya dan Lusun berhasil melakukannya tanpa perlu diajari. Selanjutnya adalah meningkatkan fisik dengan mengajarinya bermain bisbol. Pemuda itu canggung sehingga tidak bisa memukul bola. Qian Wei harus masuk untuk menunjukkan keahliannya memukul bola dan mendapat poin mutlak membuat pemuda itu sangat kagum. Pada dasarnya, di masa lalu, dia sudah berlatih ini siang dan malam, jadi wajar jika sekarang dia pandai memukul. Selanjutnya adalah bagian belajar tentang kontak romantis, jadi mereka berdua pergi membuat kue bersama. Keduanya bersenang-senang seperti sepasang kekasih sejati. Jika begini tidak jatuh cinta, baru aneh, teman-teman. Namun ada satu hal yang terjadi malam itu ketika Xiao Xin kembali ke kamar dengan suasana hati yang sedih. Dia juga menyimpan foto bersama keluarga Lusun ke dalam laci, menunjukkan bahwa hubungan asmara mereka berdua telah gagal. Malam itu Qian Wei berniat mengirim pesan untuk menanyakan kabar Lusun tetapi merasa terlalu tiba-tiba jadi dia mengurungkan niatnya. Keesokan harinya dia membuat janji dengan Lusun di kedai dessert untuk menanyakan kabar dan baru tahu bahwa mereka berdua tidak bisa bersama. Maka mereka segera memilih kedai dessert ini sebagai kedai dessert patah hati untuk berbagi pengalaman bersama karena hubungan asmara dengan Xiao Xin telah gagal. Tapi sayangnya, kencan yang sudah dipersiapkan Lusun dengan sangat matang kini tidak ada lagi orang yang bisa diajaknya pergi. Maka Qian Wei terpaksa menjadi teman untuk melakukan kencan itu dengannya. Pertama, mereka berdua pergi makan di restoran mewah. Lusun mengikuti buku panduan untuk membuat kejutan bagi Qian Wei, yaitu setelah selesai makan, dia menariknya lari tanpa membayar. Karena dia mendengar buku itu mengatakan bahwa melakukan hal itu akan membuat pasangan merasa lebih menarik. Tapi sebenarnya dia sudah membayar semuanya, mana ada orang yang curang seperti itu. Selanjutnya mereka berdua pergi menonton film bersama karena toh tiketnya sudah dibeli. Dalam perjalanan pulang, Qian Wei diganggu oleh dua orang mabuk, tanpa ragu Lusun berdiri melindunginya. Lari tunggang langgang, adegan beralih ke acara kumpul-kumpul mahasiswa Fakultas Hukum. Banyak sekali yang ikut dalam perjalanan ini dan menjanjikan banyak hal menarik. Di dalam mobil, sekelompok mahasiswa laki-laki mengerumuni Xiao Xin karena mereka tahu dia adalah putri seorang tokoh besar di bidang sekuritas. Berharap bisa berteman untuk mencari keuntungan tetapi digagalkan oleh Qian Wei. Berkolaborasi dengan senior Chong Wen berhasil mengusir sekelompok mahasiswa laki-laki yang menyebalkan itu. Di danau tempat
menyewa perahu bebek, sekelompok mahasiswa laki-laki kembali mengerumuni Xiao Xin tetapi segera dihalangi oleh Qian Wei. Dia mengatur agar Xiao Xin dan Lu Xun naik satu perahu dengan tujuan memberi kesempatan bagi pasangan itu. Dia juga mengetahui bahwa adik laki-lakinya Qian Xuan juga ada di sana karena dia mendaftar untuk ikut secara sukarela. Setelah itu, Qian Wei dipasangkan satu perahu dengan Chong Wen. Untuk menghindari terulangnya insiden di masa lalu di mana mereka hampir berciuman, dia membeli masker wajah yang terlihat agak aneh. Benar saja, kecelakaan terjadi ketika kedua perahu bertabrakan dan Qian Wei mendorong Chong Wen ke danau agar tidak terjadi kontak. Akibatnya, dia hampir meninggal. Untungnya, temannya Lu Xun memiliki sedikit pengalaman resusitasi sehingga berhasil menyelamatkan Chong Wen. Dengan begitu, dia kehilangan ciuman pertamanya dengan pria ini yang membuatnya sangat kesal. Setelah itu, seluruh kelompok mengajak pergi ke rumah hantu di taman hiburan. Setelah mengambil keputusan, kelompok itu memutuskan untuk masuk. Awalnya direncanakan setiap pasangan akan berjalan bersama, tetapi malah menjadi kacau balau, setiap orang berpencar. Qian Wei yang ketakutan memeluk erat Lu Xun, mengira sedang memeluk adiknya. Lu Xun pun menutup mata Qian Wei dan mengantarnya melewati seluruh rumah hantu itu. Sambil berjalan, Qian Wei terus berbicara tanpa henti tentang Lu Xun. Baru setelah keluar, Qian Wei terkejut menyadari bahwa dia memeluk Lu Xun sedari tadi. Untuk membalas dendam karena telah memeluknya, Lu Xun memaksa Qian Wei menemaninya bermain semua wahana di taman hiburan ini. Keduanya bermain lempar gelang dan berhasil mendapatkan seekor anjing. Namun karena tahu Lu Xun alergi bulu anjing, dia meminta pemilik warung menukar anak anjing dengan sebuah buku. Selanjutnya mereka berdua naik biang lala. Qian Wei memberi Lu Xun buku yang dibelinya murah seharga 250 yuan, tetapi entah bagaimana Lu Xun tahu harganya hanya 50 yuan. Sungguh kerugian yang besar. Sementara itu, kelompok teman yang lain mengajak bermain di area permainan ekstrim. Setelah beberapa saat saling menggoda, kelompok itu berangkat naik roller coaster. Setelah bermain, Qian Xuan hampir muntah. Setelah itu, kelompok itu pergi bermain mengemudi mobil untuk yang lebih santai. Mereka berfoto bersama untuk mengabadikan momen-momen tersebut. Setelah seharian bermain, kelompok mahasiswa itu menginap di sebuah villa dengan pemandangan laut yang sangat bagus. Sementara itu, Qian Wei harus duduk menghitung semua biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan itu untuk dilaporkan ke kampus. Tetapi dia tidak bisa mengingatnya karena terlalu banyak hal kecil. Namun, untungnya Chong Wen membantunya mencocokkan data karena dia telah menyimpan salinan semua pengeluaran melalui email. Kwitansi yang rusak karena terkena air, dia juga bersedia untuk membantu meminta salinan lagi untuk Qian Wei yang sangat dihargai Qian Wei. Adegan beralih ke malam itu di taman bunga. Sang dokter dan Shiyun melakukan adegan pengakuan cinta dengan bantuan pemuda Qian Xuan. Keduanya berhasil menerima perasaan satu sama lain. Sungguh tidak sia-sia Qian Xuan berusaha keras untuk mengatur kencan romantis ini. Selanjutnya giliran Shiyun membantu Qian Xuan menyatakan cinta kepada Xiao Xin, juga di taman bunga itu. Qian Xuan mengucapkan kata-kata tulus kepada Xiao Xin. Dia memberinya gelang kristal, tetapi kristal itu indah namun sangat rapuh dan sering melukai orang lain. Sama seperti cinta kristal, Xiao Xin terang-terangan menolak perasaan Qian Xuan. Meskipun Qian Xuan sudah berusaha keras, Xiao Xin harus menolak karena tidak ingin ada yang bersedih. Dengan demikian, kencan Qian Xuan dan Shiyun menjadi sia-sia sehingga keduanya duduk bersama minum bir dan bercerita. Melalui kata-kata penyemangat yang tulus dari Shiyun bahwa hidup masih panjang dan banyak gadis, mengapa harus khawatir? Qian Xuan seolah mendapat motivasi lebih. Sementara di sisi ini Lu Xun dan Qian Wei sedang berjalan-jalan bersama. Melihat Qian Wei terlihat lelah, Lu Xun menggendongnya di punggung melewati seluruh jalan itu. Melalui percakapan, Qian Wei menyadari bahwa pria ini sama sekali tidak sedingin penampilannya. Juga sangat berbeda dengan sifatnya 11 tahun kemudian ketika dia menjadi atasannya. Perjalanan itu akhirnya berakhir dan para mahasiswa kembali ke kampus seperti biasa. Qian Wei dan Lu Xun tiba-tiba tidak bisa berhenti memikirkan satu sama lain. Adegan beralih ke hari itu di kampus diadakan sesi konsultasi hukum gratis untuk warga. Beberapa bapak dan ibu di sana memandang rendah Stan Qian Wei, berpikir dia sebagai seorang wanita tidak cukup mampu menjadi pengacara. Namun, senior Chong Wen maju untuk membelanya, menunjukkan kepada semua orang bakat Qian Wei dan bahwa dia memiliki pola pikir penyelesaian yang sangat cepat dan efisien. Maka dia berhasil membawa beberapa orang tua itu ke Stan Qian Wei untuk berkonsultasi. Di sana ada satu kasus yang sangat istimewa, yaitu seorang kakek yang hampir meninggal ingin menulis surat wasiat. Dia ingin menyumbangkannya ke suatu organisasi daripada memberikannya kepada anak-anaknya. Mendengar cerita itu,
Qian Wei langsung menebak masalahnya bukan pada surat wasiat, tetapi kakek itu marah pada putranya. Putranya sudah lama sekali tidak pulang untuk menjenguk dan hanya membelikan barang untuknya. Pada usia ini, apalagi yang dibutuhkan kakek selain perhatian dari anak-anaknya? Maka Qian Wei menenangkan perasaan kakek itu dan memikirkan solusi. Berhasil menghubungkan kembali kedua ayah dan anak itu kembali bahagia. Kasus berikutnya adalah dua anak kecil yang berebut boneka beruang dari mesin capit boneka. Pada usia ini, menggunakan hukum untuk menjelaskan kepada mereka berdua benar-benar seperti membuang-buang waktu dan tenaga. Maka Qian Wei dan Chong Wen terpaksa pergi ke mesin capit boneka untuk mencapitkan boneka lagi untuk kedua anak kecil itu. Di sisi ini Lusun memanfaatkan waktu untuk membantu kedua anak kecil itu berbaikan. Pada saat yang sama, Chong Wen dan Qian Wei kembali untuk memberikan boneka baru kepada kedua anak kecil itu agar mereka segera pergi. Beralih ke kasus berikutnya, ada seorang nenek yang panik datang meminta bantuan karena kehilangan sejumlah besar uang lebih dari 30.000 yuan. Di dalam amplop hanya tersisa beberapa lembar kertas. Di masa lalu, Qian Wei pernah menyelesaikan kasus ini sehingga dia tahu pelaku utamanya adalah cucu laki-laki itu. Maka ketika berhasil memisahkan nenek dan cucunya, Qian Wei langsung mengancam cucu laki-laki itu. Orang ini membantah habis-habisan lalu mengatakan uang ini miliknya. Selain itu, ketika rahasianya terbongkar, dia mengeluarkan uang untuk menyuap Qian Wei. Qian Wei mengancamnya dengan hukum dan polisi, membuat orang itu takut dan harus menulis surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, barulah dia memaafkannya. Setelah selesai menandatangani, dia mengembalikan uang itu kepada cucu laki-laki itu agar mereka berdua bisa pulang. Tetapi sepertinya orang ini masih sangat licik dan ingin merampas uang tabungan neneknya. Chong Wen diam-diam mengikuti untuk memantau gerak-gerik orang itu. Chong Wen memergoki orang itu sedang berbicara dengan sekelompok preman lain yang berniat jahat terhadap organisasi konsultasi hukum. Dia berbicara memperingatkan orang-orang itu, tetapi ketua geng itu memukul tangannya hingga berdarah. Itu sudah cukup bukti untuk menuntut mereka, jadi Chong Wen tidak ragu untuk melawan. Lusun yang kebetulan lewat malah menggoda. Sudah tidak membantu, malah dari atas asyik mendeskripsikan adegan perkelahian. Mendorong seniornya untuk memukul lebih kuat, mengapa lemah sekali. Tak disangka, pria kalem seperti Chong Wen bisa juga seberingas itu. Beberapa saat kemudian, polisi tiba untuk meredam perkelahian itu. Setelah diselesaikan di kantor polisi, Chong Wen dibebaskan dengan jaminan, sementara yang lain diproses karena mengganggu ketertiban umum. Lusun bahkan dengan hati-hati memberikan obat untuk seniornya yang sangat dihargai oleh Chong Wen. Keduanya berbicara dan menyebut tentang Qian Wei. Mereka ingin merahasiakan perkelahian ini agar Qian Wei tidak khawatir. Setelah itu, keduanya kembali dan berbohong kepada Qian Wei bahwa mereka jatuh dari sepeda motor sehingga sedikit tergores. Pada saat yang sama, Chong Wen tiba-tiba menerima pemberitahuan dari kantor hukum terkenal di seluruh negeri yang ingin mengajaknya bekerja sama dan tentu saja dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Adegan beralih ke kasus berikutnya yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi, ini adalah profesor pembimbing kelompok mahasiswa ini dengan istrinya. Di masa lalu, Qian Wei pernah menangani kasus ini bersama Chong Wen. Setelah itu kedua belah pihak bercerai di pengadilan, tetapi pihak istri telah menderita kekerasan untuk waktu yang lama, membuat Qian Wei tidak rela. Selain itu, kemenangan gugatan dan hak asuh anak jatuh ke pihak Profesor Wang, membuat Qian Wei merasa itu seperti noda dalam karirnya. Namun Chong Wen sama sekali tidak merasa bersalah tentang hal itu karena bisa seperti hari ini, sebagian karena bantuan Profesor Wang. Qian Wei juga melihat surat permohonan transfer kerja Chong Wen ketika dia ingin meninggalkan profesi pengacara dan pindah menjadi perwakilan hukum untuk firma hukum terkemuka itu. Ini juga alasan mengapa Qian Wei meninggalkan firma hukum mereka berdua dan juga alasan mengapa dia sangat membenci Chong Wen. Karena hanya demi kepentingan pribadi, dia mengabaikan semua norma etika sosial. Kembali ke kenyataan, Qian Wei mencari Gu Yuan untuk menanyakan kabar. Melihat luka di tangan Gu Yuan, dia tahu Profesor Wang adalah suami yang buruk dan sering memukulinya. Meskipun berutang budi pada Profesor Wang, melihat keadilan Qian Wei, Chong Wen dengan berani memberi Gu Yuan motivasi. Melaporkan ke polisi jika kasus serupa terjadi lagi karena kekerasan adalah kekerasan, tidak bisa menyamar sebagai cinta untuk merajalela seperti itu. Akhirnya Qian Wei berhasil mengubah pikiran Chong Wen. Dalam perjalanan pulang, Qian Wei juga memberitahu Lusun tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga di keluarga Gu Yuan. Keduanya ingin membela keadilan untuk menangani masalah ini secara tuntas. Melihat tekad Qian Wei, Lusun juga akan membantunya dengan sepenuh hati dalam jalan keadilan ini. Kembali ke pasangan Shiyun dan Qian Suen. Hari ini Shiyun punya janji kencan dengan dokter itu, jadi dia datang ke area kolam renang untuk meminta bantuan saudara-saudara di sana memilihkan pakaian. Namun, setiap baju yang dia coba semuanya berwarna hitam dan terlalu kuat karakternya, tidak cocok untuk kencan di restoran romantis.
dia mengganti gaya rambut singanya agar tidak terlalu aneh. Tetapi di restoran itu Siyun baru menyadari bahwa dokter itu adalah orang yang sangat sombong dan rewel. Melihat dirinya sendiri, dia merasa dirinya tidak sebanding, sama sekali tidak cocok dengan pria ini. Maka saat pulang, dia beralasan pergi rapat dengan teman-temannya untuk menolak dokter itu. Dia datang menemui Kian Suen dan teman-temannya di warung pinggir jalan. Dia merasa lebih bahagia duduk di sini dan membicarakan hal-hal yang sangat sederhana. Adegan beralih ke hari itu di kampus ada konser untuk pasangan. Lusun datang untuk membeli tiket, tetapi sialnya tiket sudah habis. Namun Xiao Xin beruntung mendapatkan sepasang tiket, jadi dia mengajak Lusun pergi bersama. Sesuai dengan niat awal Qian Wei agar kedua orang itu berkencan, tetapi sepertinya di dalam hatinya dia sama sekali tidak bahagia. Keduanya saling membelakangi dan berjalan ke arah yang berbeda, tetapi dalam hati memikirkan momen-momen bersama, sungguh membingungkan. Keesokan harinya di kelas ada kegiatan mencatat impian mereka di kertas lalu menguburnya di bawah pohon. 10 tahun kemudian seluruh kelas akan kembali menggali untuk melihat apakah impian itu menjadi kenyataan. Saat sedang mengobrol dengan kedua temannya tentang ramalan di masa depan, Ibu Qian Wei menelepon mengatakan ayahnya sakit parah dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Gejala ayahnya sepertinya terkena leukemia. Dia buru-buru naik taksi untuk menuju ke rumah sakit. Syukurlah Song Fan tiba tepat waktu dan membawa mereka semua dengan mobil tuanya. Hasil rumah sakit memang menunjukkan ayahnya menderita leukemia. Tak seorang pun percaya itu benar, karena penyakit itu datang terlalu mendadak padahal ayahnya sudah sangat berhati-hati dalam berpantang. Semua anggota keluarga terpuruk sehingga Tin Dui harus membesarkan hati semua orang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ayah akan sembuh dan bepergian dengan ibu. Tin Dui akan masuk tim nasional dan dia akan menjadi pengacara yang berbakat. Meskipun kuat, dalam perjalanan pulang Tin Dui tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dia menangis terseduh-seduh karena dia tahu dalam kenyataan yang sebenarnya ayahnya tidak bisa bertahan dari penyakit parah itu. Syukurlah ada teman-teman baik di sisinya yang menyemangati dan menghiburnya. Hari-hari berikutnya, baik Qian Wei maupun Lusun berada di rumah sakit merawat Lao Qian. Mereka berharap agar dia mau menjalani perawatan dan cepat sembuh. Namun, Lao Qian adalah orang yang agak keras kepala karena dia tidak mau menjalani biopsi dan tidak mau memakai popok dewasa. Sehingga malam itu dia kabur dari rumah sakit. Untungnya, Qian Wei dan Lusun menemukannya dan menyeretnya kembali ke rumah sakit untuk perawatan. Keesokan harinya, Qian Wei pergi mengambil formulir pemeriksaan dan terkejut melihat Sung Fan sudah menunggu di sana. Dia bangun pagi untuk mengantre bagi Qian Wei karena khawatir dia harus menunggu lama. Sementara Lusun, pemuda cekatan itu, pulang ke rumah untuk memasak sup istimewa yang dipersembahkan untuk Qian Wei. Sang ibu pun terkejut melihat putranya kini begitu terampil. Namun, ketika dia membawa sup itu ke rumah sakit, dia melihat Qian Wei duduk bersama Song Fan, yang membuatnya sangat cemburu. Maka, dia membawa sup itu untuk dimakan oleh semua orang di keluarga Qian Wei. Kembali ke kamar, dia melihat sup ini sangat familiar. Di kenyataan sebelumnya, pernah juga ada orang yang membawakan sup ini untuk Lao Qian. Saat itulah dia menyadari bahwa di masa lalu atau saat ini, sup itu selalu dimasak oleh Lusun. Keesokan harinya, dua saudara perempuan Qian Wei sedang menghadapi sedikit masalah terkait transfusi darah untuk ayah mereka. Semua anggota keluarga yang bisa memberikan darah sudah memberikannya. Karena kebingungan, sang adik Tin Suen langsung teringat pada senior Song Fan. Begitu disebut, dia langsung muncul dan bahkan memberikan kepada Tin Suen sertifikat donor darahnya. Sebagai balas jasa, Qian Wei pergi ke pasar membelikannya seekor ayam untuk menguatkan badannya. Karena dibelikan ayam oleh Qian Wei, Sung Fan terus memandanginya di kamar sampai lupa makan dan belajar. Teman-teman sekamarnya harus mengurus ayam itu untuknya karena mereka melihat dia sudah terlalu bingung. Di rumah sakit, karena tahu sang ayah akan menjalani kemoterapi dan semua rambutnya akan rontok, Lusun secara khusus menyiapkan beberapa wig untuknya agar bisa dia gunakan secara bertahap. Seluruh keluarga bersenang-senang dan bergurau bersama dalam kebahagiaan yang luar biasa. Pindah adegan ke suatu malam, Qian Wei sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba jalanan menjadi cerah dengan kembang api, bersamaan dengan itu ada kotak hadiah pernyataan cinta yang sangat besar. Air matanya menetes, mengingat masa lalu ketika dia pernah mengalami adegan ini. Inilah pernyataan cinta Song Fan untuknya ketika keduanya sudah saling mengenal cukup matang, dan di masa lalu itu dia setuju untuk mencintai Song Fan. Agar tidak mengulangi kesalahan itu, Qian Wei terang-terangan menolak pernyataan cinta Song Fan di kenyataan ini. Dia pernah mencintainya dan menghabiskan seluruh masa mudanya bersamanya. Namun, itu malah membuatnya membenci pria itu lebih dari sebelumnya. Meskipun dia sangat baik, dia menyesal harus mengucapkan kata penolakan di kenyataan ini. Di sisi ini, pemuda Lusun juga sedang mempersiapkan pernyataan cinta yang sangat rapi untuk Qian Wei. Tapi setelah lama menunggu, dia tidak melihatnya lewat di jalan yang familiar itu,
Lalu dia membuka ponselnya dan baru melihat seseorang memposting foto pernyataan cinta Song Feian untuk Qian Wei di grup. Semangatnya seperti hancur. Saat itu, Qian Wei juga berjalan ke tempat persembunyian itu dan melihat Lusun. Dia menyadari bahwa pria ini telah melakukan segalanya untuknya, padahal selama ini dia selalu salah paham dengan niat baiknya. Menghubungkan semua hal, dia menemukan bahwa Lusun benar-benar sangat menyukainya dan kini dia berada dalam posisi dilematis. Sementara Lusun yang kecewa dan sedih kembali, dia bertemu dengan Song Feian yang tidak kalah sedihnya. Dua pemuda berhadapan tanpa ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Lusun memeriksa ponselnya dan melihat pernyataan cinta Song Feian telah gagal, yang membuat Lusun senang seperti mendapat rezeki nomplok. Setelah itu, dia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk. Melihat Qian Wei sedang tidur, dia menyelimutinya dengan jaketnya lalu pergi dengan lembut. Meskipun dia hanya berpura-pura dan sudah mengetahui perasaan Lusun. Pindah adegan ke kompetisi final karir yang diselenggarakan oleh sekolah. Dua mahasiswa terbaik yang maju adalah Lusun dan Qian Wei. Topik pertama yang diajukan adalah tentang masalah penyelesaian perceraian dan pembagian harta. Kedua belah pihak terus-menerus mengajukan argumen serta keraguan tentang cara menyelesaikan masalah tersebut. Argumen setiap orang begitu kuat sehingga penonton di bawah terkagum-kagum. Hasil akhir juri memutuskan seri untuk kedua belah pihak. Pada topik berikutnya, masih berkaitan dengan masalah pernikahan, tetapi tentang perselingkuhan dan ganti rugi. Kedua belah pihak kembali mengajukan argumen mereka secara berimbang, dan hasil akhir dari juri tetap seri. Setelah istirahat sejenak, juri melihat bahwa kemampuan keduanya sangat seimbang. Jika terus bertarung seperti ini, akan selalu seri, jadi diperlukan topik yang lebih sulit untuk keduanya. Maka, teman mereka Teh Fan mengusulkan kepada juri sebuah rencana cadangan yang terdengar cukup menarik. Itu tentang topik cinta dan objek kencan buta. Qian Wei akan berperan sebagai mahasiswa hukum yang mendaftar kelebihan ketika mengejar Lusun. Lusun akan berperan sebagai orang yang dikejar dan mendaftar kekurangan Qian Wei. Sebuah tantangan yang cukup sulit untuk kedua belah pihak. Pertarungan dimulai, kedua belah pihak berpura-pura menjadi sepasang kekasih dan mulai saling merayu. Awalnya agak dibuat-buat, tetapi ketika diingatkan oleh ketua, Qian Wei juga mengucapkan kata-kata tulus dari hatinya. Terlebih lagi, Lusun sangat menyukainya. Setelah beberapa perdebatan, Lusun mengakui kekalahan kepada Qian Wei, tetapi dia mengambil kesempatan untuk menyatakan cintanya kepada wanita itu dan berharap dia akan menjadi pacarnya. Qian Wei memenangkan pertandingan tetapi kalah dalam hal cinta. Setelah kemenangan itu, seluruh kelompok pergi merayakan. Pemuda Lusun juga hadir untuk memberi selamat kepada Qian Wei. Setelah bertukar kata sebentar, Qian Wei keluar tanpa makan atau minum apapun. Lusun saat ini baru mendapat kesempatan untuk berbicara secara pribadi dengan Qian Wei. Dia bertanya tentang pernyataan cinta yang terakhir, yang membuat wanita itu terkejut. Ternyata burung kertas yang dia berikan padanya bukan bermaksud mencela, melainkan surat pernyataan cintanya. Keduanya mengungkapkan masalah yang terpendam di hati mereka dan menyadari bahwa orang yang benar-benar mereka sukai sedang berdiri di hadapan satu sama lain. Lusun juga sudah mengungkapkan perasaan cintanya kepada Qian Wei dan berharap dia mau menjadi pacarnya. Wanita itu terus-menerus memberikan alasan untuk menolak karena dia benar-benar belum pernah berpikir untuk menjalin hubungan asmara dengan Lusun. Setelah menerima permen mint dari Lusun, apakah dia sudah menerima perasaannya? Skenario ini belum pernah dia pikirkan dan juga belum bisa dia terima segera. Namun, baru saja lewat jam 12, pemuda Lusun sudah meminta bertemu untuk mengetahui hasilnya, apakah wanita itu setuju atau tidak. Jika setuju, biarkan dia menciumnya untuk membuktikan perasaan cintanya. Namun sayangnya, saat sedang bersiap untuk berciuman, ada masalah yang terjadi membuat keduanya tidak bisa mewujudkan niat mereka. Mau kabur, tapi Lusun tidak bisa membiarkan wanita itu lari semudah itu. Dia menariknya ke dalam tempat yang sepi dan mereka mulai berciuman. Dan begitulah, pasangan kita mulai menjalin hubungan sejak saat ini. Admin sudah lama menunggu adegan ini, teman-teman. Pindah adegan ke pasangan Liu Teh Fan dan dokter itu. Wanita itu telah kembali ke jati dirinya yang sebenarnya, seorang gadis yang keren dan apa adanya. Tinggalkan sifat manja dan palsu yang dia perankan. Karena dia benar-benar hanya ingin hidup sesuai dengan kepribadiannya tanpa harus menyenangkan siapapun. Lagi pula, restoran ini adalah tempat dokter itu suka duduk. Sementara dia hanya suka makan bihun siput dan tidak peduli apakah baunya menyengat atau tidak. Pilihannya, satu makan, dua minggat. Tetapi dokter itu tidak bisa melakukannya dan mereka berdua benar-benar berada di dua dunia yang sangat berbeda. Sama sekali tidak cocok untuk urusan asmara, jadi lebih baik tidak berusaha saling menyenangkan karena hanya membuang waktu. Ketika dokter itu pergi, pemuda Tin Suyen dan teman-teman sekelasnya juga datang. Mereka menyemangati Teh Fan sehingga suasana hatinya kembali gembira. Pindah adegan di sekolah yang sedang bersiap mengadakan festival seni mahasiswa dan kelas Qian Wei belum punya penampilan untuk berpartisipasi. Guru Terenge sangat khawatir sehingga dia memanggil Teh Fan untuk mendaftar karena dia tahu dia juga punya sedikit bakat seni. Tetapi para mahasiswa langsung menolaknya karena mendengar suara nyanyiannya yang sumbang.
pasti akan langsung tersingkir di babak awal. Qian Wei tahu bahwa impian Teh Fan selama ini adalah menyanyi, jadi dia membuat rencana. Kemudian dia berpidato di depan seluruh kelas bahwa mereka akan mendukung Teh Fan untuk tampil. Dengan dukungan dan dorongan dari Lusun, guru TRNG akhirnya setuju untuk menerima formulir pendaftaran Teh Fan. Setelah itu, mahasiswa lain juga serentak berdiri mendukung Teh Fan untuk mengikuti kompetisi ini. Lusun melakukan itu untuk berbaikan dengan pacarnya, tetapi dia sama sekali tidak peduli padanya. Setelah itu, Qian Wei pergi menemui guru yang bertanggung jawab atas seni dan berdiskusi dengannya tentang naskah yang akan dia tampilkan di kompetisi mendatang. Karena guru itu menganggap naskahnya konyol, Qian Wei dan teman-temannya siang malam mengganggu guru itu dengan harapan dia akan menyetujui pementasan mereka. Pindah adegan ke gladi resik penampilan. Wanita Teh Fan berdiri menampilkan bagian opera kalajengking, tetapi dengan suara nyanyiannya yang sumbang, tidak ada yang tahan mendengarnya. Teman-temannya berusaha keras meyakinkan bahwa ini adalah bakat baru dan cara bernyanyi ini adalah variasi khusus. Setelah itu, mereka menyemangati Teh Fan untuk percaya diri menampilkan suaranya. Maka, wanita itu memeluk gitar dan menyanyikan lagu dengan suara hangat yang membuat semua orang di sana terkesan dengan bakatnya. Guru mata kuliah sangat terharu dengan suara nyanyian ini dan setuju agar para mahasiswa Fakultas Hukum dapat tampil bersama membawakan musikal itu. Segera setelah itu, kelompok mahasiswa Fakultas Hukum mulai berlatih. Hal pertama adalah membagi peran dan memilih kostum. Tin Xuyen dibujuk oleh kakak perempuan Teh Fan untuk berperan sebagai babi, bukan mangkuk nasi. Mulai sekarang, kakak akan mentraktir semua bihun siputmu. Sementara Lusun dibujuk oleh Qian Wei untuk berperan sebagai anjing Hao Tian Kuan. Setelah berdebat sebentar, Teh Fan memutuskan Lusun berperan sebagai kalajengking dan Qian Wei sebagai biksu Tang sementara. Setelah diputuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Setelah itu, bagian latihan pasangan itu berlangsung dengan banyak adegan sulit. Setelah berhari-hari berlatih, akhirnya tiba hari pertunjukan musikal. Namun, saat itu kedua pemeran utama tidak terlihat. Maka, Teh Fan harus menggunakan suaranya yang sumbang untuk mengulur waktu agar penonton tidak gelisah. Bersamaan dengan itu ada bagian menari freestyle dari Tin Xuyen sang Marsekal Tian Peng. Sesaat kemudian, kedua pemeran utama datang dan mulai menampilkan musikal. Penampilan berlangsung sangat lancar hingga akhir. Baik Qian Wei maupun Lusun telah mengubah naskah. Mereka menggunakan dialog karakter untuk mengungkapkan isi hati mereka, yaitu perasaan cinta keduanya yang ditujukan satu sama lain. Akhirnya, Biksu Tang memilih untuk melepaskan perjalanan mencari kitab suci untuk mengikuti panggilan hati, yaitu kalajengking. Keduanya bergandengan tangan meninggalkan aula. Musikal berakhir, membuat semua orang terharu meskipun seluruhnya tidak sesuai naskah sama sekali. Pindah adegan malam itu, seluruh kelompok pergi merayakan bersama di tempat karaoke. Semua orang sangat senang sampai seorang pria yang mengaku sebagai sepupu Tiu Taem masuk. Pria ini menyombongkan diri kepada teman-temannya lalu memesan segala macam hal mewah untuk pamer bahwa dia adalah orang kaya. Tiu Taem sangat canggung sehingga dia menarik pria itu keluar untuk bicara. Pria ini hanya berpura-pura seperti itu, tetapi uang yang dibayarkan tetap uang dari keluarga Tiu Taem. Pria ini bermain saham bersama dengan orang tua Tiu Taem. Kalau untung dibagi, tapi sekarang rugi, dia mulai mencari cara untuk mengancam agar menuntut uang. Sudah begitu, dia juga menyebut keluarga Tiu Taem penipu, itu baru menyebalkan. Setelah itu, pria makelar ini masuk ke kamar mandi dan melihat Teh Fan sedang mabuk. Melihat liontin giok di leher Teh Fan, pria ini berniat langsung mengambilnya. Tetapi dia ditarik oleh wanita itu masuk ke ruang karaoke, yang membuatnya sangat canggung. Setelah menyadari liontin giok itu hilang, seluruh kelompok teman heboh mencari. Pria makelar itu berdiri di samping memberi perintah seolah-olah dia benar-benar tidak bersalah. Qian Wei teringat masa lalu, juga dalam situasi yang sama. Setelah itu, dia difitnah sehingga teman-teman di sekolah menjauhinya dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang mengambil barang Lao Liu. Namun, karena sudah tahu sebelumnya, dia berhasil mengungkap bahwa maklar itu sendiri yang mengambil barang itu. Lalu karena takut ketahuan dia memasukkannya ke dalam tas Qian Wei. Dia bersikeras tidak mau mengakui, sehingga Qian Wei memanggil polisi untuk menyelidiki. Ternyata setelah melihat kamera, benar makelar yang mengambil, lalu dia dibawa oleh polisi. Tetapi dia memutuskan untuk merahasiakan masalah ini dan tidak mempublikasikannya. Sehingga semua orang mengira dialah yang mengambilnya dan rumor menyebar di seluruh sekolah. Karena pacarnya tidak mengizinkan mengatakan kebenaran untuk membersihkan namanya, Lusun menulis surat penjelasan dan menempelkannya di sekitar sekolah untuk membantu semua orang memahami kisah nyata tentang Qian Wei. Saat Lusun sedang menempelkannya lagi, dia bertemu dengan Qian Wei, sehingga dia tahu semua itu dilakukan olehnya untuk membantunya. Qian Wei merasa berterima kasih dan menemani Lusun. Pindah adegan ke pasangan Lao Liu dan Sung Fein yang sedang makan di kantin sekolah. Ketika keduanya sedang membicarakan masalah Qian Wei, ada seorang mahasiswa laki-laki di meja sebelah yang menyindir masalah Qian Wei. Tidak membiarkan orang lain membicarakan Qian Wei seperti itu, Lao Liu berdiri dan berdebat sengit dengannya, hampir berkelahi. Sung Fein yang mendengar kata-kata seperti itu merasa kesal, dia menahan Lao Liu dan mendekati mahasiswa itu,
meminta maaf, tetapi dia keras kepala membuat Sung Fein jengkel sehingga terjadi perkelahian. Sung Fein harus menemui wali kelas. Dia tetap bersikeras mempertahankan pendapatnya sampai-sampai guru hendak menelepon orang tua, tetapi guru Sung Fein dan Lusun yang lain masuk. Keduanya mengemukakan pandangan mereka tentang insiden yang terjadi dan pergi bersama-sama meninggalkan kantor. Terlihat sangat keren. Sampai di luar mereka bertemu Qian Wei. Dia berdiri menunggu keduanya untuk memberi Sung Fein kacamata baru dan berterima kasih padanya karena telah membelanya dari rumor. Karena insiden itu, banyak mahasiswa di sekolah yang bangkit dan mendukung Qian Wei serta berjuang bersamanya. Lusun dan Qian Wei sedang menempelkan postingan di sekolah dan dilaporkan. Untungnya, Tiu Taim dengan cepat memikirkan cara dan menyelamatkan keduanya agar tidak ditangkap oleh guru. Setelah itu, ketiganya pergi, lalu Qian Wei ada urusan mendesak ke kantor polisi sehingga Lusun menemaninya. Ternyata, yang membocorkan dokumen secara online adalah Deim. Dan pada saat yang sama, orang yang menelepon untuk melaporkan mereka menempelkan postingan di sekolah juga dia. Keesokan harinya, Qian Wei memanggil Deim ke sekolah dan menunjukkan bukti tentang apa yang dia lakukan. Namun Deim juga bukan orang sembarangan, jadi dia menyangkal dan tidak mengakui kesalahannya. Saat keduanya sedang berbicara, kebetulan Sung Fein mendengar pembicaraan mereka dan memahami semuanya. Meskipun Qian Wei sudah menasihati Deim, dia tetap keras kepala. Saat itu, Sung Fein masuk dan berkata akan memposting bukti-bukti ini di sekolah agar semua orang tahu wajah Deim jika dia tidak mau meminta maaf kepada Qian Wei. Karena Sung Fein berkata demikian, wanita itu marah dan pergi. Qian Wei hendak pergi, tetapi Sung Fein menahannya. Dia ingin tahu mengapa dia tahu segalanya tentang dirinya, termasuk kondisi matanya yang minus berapa. Dia juga tahu. Karena tidak mau bicara, Qian Wei berniat pergi, tetapi melihat Sung Fein benar-benar ingin tahu, dia mengajaknya makan dan bicara. Di restoran, Qian Wei memutuskan untuk memberitahunya kebenaran mengapa dia tahu banyak hal seperti itu, dan mengapa dia tidak bisa mencintainya, tetapi dia tidak percaya dan berpikir bahwa dia berkata seperti itu untuk menolaknya. Setelah menjelaskan, Sung Fein pun perlahan percaya dan mengerti bahwa dia menolaknya bukan karena Lusun. Setelah itu, Qian Wei pergi meninggalkan Sung Fein dalam kesedihan. Pindah adegan ke sekolah, ketika Lusun dan Tiu Taim sedang berbicara tentang Qian Wei yang akan digantikan karena kejadian yang baru saja terjadi. Oleh karena itu Lusun setuju dan berani berdiri untuk berpidato menggantikan Qian Wei. Acara pidato telah tiba. Lusun dan temannya, Tiu Taim, bersama-sama membuat pidato kejutan. Tiu Taim menggunakan insiden Qian Wei difitnah mengambil barang untuk mengungkapkan kebenaran dan juga berani berbicara tentang keadaannya sendiri. Setelah itu, Lusun keluar dan berpidato serta menyampaikan pandangannya. Kata-kata yang diucapkan Lusun saat itu terasa seperti pembelaan dirinya untuk Qian Wei sehingga dia sangat terharu. Tetapi setelah keluar, Qian Wei melihat Lusun sedang ditegur oleh guru. Guru menyalahkannya mengapa dia mengatakan hal-hal itu di atas panggung, tetapi pada saat itu bagi Lusun itu tidak lagi penting. Yang penting dia bisa melindungi orang yang dicintainya dan selalu teguh. Setelah itu dia menghampiri Qian Wei dan keduanya pergi bersama. Pada hari yang sama adalah ulang tahun Qian Wei, jadi Qian Wei dan teman-temannya pergi ke restoran tempat Lao Liu bernyanyi. Karena gerak-gerik mendukung Lao Liu, teman-temannya menggoda dia dan Lao Liu punya perasaan satu sama lain yang membuatnya malu. Sementara Lusun membawa Qian Wei ke suatu tempat di mana dia sudah menyiapkan hadiah kejutan untuknya, kemudian mengucapkan selamat ulang tahun dan memberinya hadiah. Pemandangan saat itu terlihat sangat romantis. Setelah itu, mereka berdua pergi ke rumah Lusun dan mengobrol. Saat adegan romantis hendak terjadi, tiba-tiba orang tua Lusun datang berkunjung. Melihat pemandangan itu membuat Qian Wei sangat malu. Tetapi orang tua Lusun sudah mengenal Qian Wei dan tahu dia sangat pandai, jadi mereka berbicara dengan sangat setuju agar keduanya bersama. Lalu mereka pulang. Karena hujan, Qian Wei pun menginap di rumah Lusun. Pindah adegan ke Tin Suyen yang datang menemui Lao Liu di tempat karaoke, tetapi mendengar dia dikepung oleh beberapa orang, jadi dia menerobos masuk untuk menyelamatkannya. Saat keduanya melarikan diri, Lao Liu menjelaskan bahwa mereka adalah karyawan ayahnya. Karena tidak ingin dia mengikuti jalur musik, mereka melarangnya. Qian Chuan yang mendengarnya, untuk menghibur Lao Liu, mengajaknya bermain game untuk membantunya merasa lebih baik. Ketika mereka berdua mendaftar, mereka bertemu Lusun yang juga ada di sana. Ternyata hari itu adalah hari jadi mereka dan Qian Wei, tetapi Qian Wei berkata sibuk dan akan datang nanti. Namun, dia menyamar sebagai boneka beruang untuk mengajaknya bermain game-game yang dia sukai ketika kecil. Ternyata dia membawanya ke sana karena orang tua Lusun sibuk bekerja dan tidak bisa membawanya ketika kecil, membuatnya sangat sedih. Lusun kemudian menyadari bahwa boneka beruang ini adalah Qian Wei dan mereka berjalan bersama. Setelah itu dia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kunjungan taman hiburan paling menyenangkan baginya dan memberikan ciuman kepada Qian Wei sebagai ucapan tanpa kata.
Sementara itu, pasangan Qian Chuan dan Lao Liu pulang ke rumah ayah Lao Liu untuk meminta izin agar Lao Liu mengejar passionnya di bidang musik. Sesampainya di sana, melihat ayah Lao Liu seperti preman, Qian Chuan agak ketakutan. Ayah dan anak itu masuk untuk berbicara berdua, karena khawatir Qian Chuan nekat masuk begitu saja untuk memohon izin untuk Lao Liu. Ternyata ayah dan anak itu hanya menembak sasaran dan mengobrol, tidak seperti yang dia pikirkan. Setelah itu ayah Lao Liu setuju agar putrinya mengejar passionnya. Adegan berpindah ke kolam renang sekolah Qian Chuan. Prestasi renangnya semakin buruk membuat pelatih khawatir. Pada saat yang sama Qian Wei mengetahui masa depan. Ia memanggil pelatih Qian Chuan meminta izin cuti 1 hari untuk menyemangati adiknya. Mereka berdua pergi ke tempat bermain bisbol dan Qian Wei mengatakan kepada adiknya bahwa jika dia berhasil memukul 3 bola, Qian Chuan harus memenuhi keinginannya. Qian Wei berhasil melakukannya, membuat adiknya terkejut tidak tahu sejak kapan kakaknya belajar ini. Saat ini Qian Wei baru mengatakan bahwa dia adalah Qian Wei dari masa depan, yang membuat adiknya tertawa terbahak-bahak mengira kakaknya gila. Untuk membuat adiknya percaya pada masa depannya, Qian Wei membawa Qian Chuan pulang dan memprediksi hasil lomba renang. Di TV hari itu, hal ini membuat adiknya percaya dan lebih yakin pada kompetisi renang nasionalnya. Karena berusaha terlalu keras, Qian Chuan berenang terlalu banyak hingga mengalami kram otot seperti yang sudah diprediksi Qian Wei. Oleh karena itu Lao Liu yang berada di sana memanggil kakaknya untuk meminta bantuan membawa Qian Chuan ke tempat relaksasi. Beberapa hari kemudian, kompetisi renang nasional diadakan, orang tua dan semua orang datang untuk menyemangati Qian Chuan. Tidak sia-sia dorongan dan bantuan dari semua orang, Qian Chuan berhasil meraih juara pertama, lalu berlari merayakan bersama keluarga dan memberikan piala itu kepada Lao Liu sebagai tanda terima kasihnya. Sepertinya selain meraih juara pertama, dia juga berhasil memenangkan hati orang yang dicintainya. Siang harinya, Lu Sun pulang untuk makan siang bersama keluarga Qian Wei. Saat semua sedang mengobrol, ibu Qian Wei mengatakan bahwa Qian Wei akan segera memasuki masa ujian membuat dia teringat sesuatu dan mengatakan kepada orang tuanya bahwa tahun ini dia tidak akan ikut ujian untuk tinggal di rumah merawat ayahnya yang baru saja selesai operasi. Setelah semua selesai makan, Qian Wei dan Lu Sun masuk ke kamar Qian Wei. Lu Sun tahu bahwa dia tidak ingin ikut ujian bukan karena sulit, tetapi karena pada hari yang sama di masa depan Qian Wei tahu dia kehilangan ayahnya. Jadi dia semakin tidak ingin ikut ujian agar bisa lebih dekat dengan ayahnya. Pindah adegan, Lu Sun dan Qian Wei pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli hadiah ulang tahun pernikahan orang tuanya. Keduanya memilih sepasang babi perak yang lucu sebagai hadiah. Saat akan membayar, sepertinya Qian Wei teringat sesuatu yang akan terjadi. Tetapi Lu Sun datang membuatnya sejenak lupa dan mereka pulang. Pada saat yang sama di ruang ganti renang, tim sangat berharap Qian Chuan akan membawa hasil yang baik untuk tim. Tetapi beberapa saat kemudian Qian Wei menerima telepon dari pelatih Qian Chuan sehingga dia pergi menemuinya. Mereka berdua berjalan sambil berbincang. Ternyata Qian Chuan mengalami kram otot saat bertanding sehingga harus dilarikan ke ruang gawat darurat. Di sana, dokter mendiagnosis Qian Chuan menderita radang ligamen dan harus istirahat dari bertanding selama setengah tahun, membuatnya sedih dan pergi. Sebagai seorang atlet, jika harus istirahat dari latihan dan bertanding selama setengah tahun, kita tahu itu sama saja dengan pensiun. Mengetahui situasi ini, Lao Liu dan Qian Wei mencari Qian Chuan hingga malam. Lao Liu mendatangi Qian Chuan untuk menyemangatinya. Ia mengeluh mengapa Tuhan begitu tidak adil padanya saat jalan olahraga terbuka lebar untuknya. Lao Liu melihat itu lalu memarahi Qian Chuan agar selalu percaya pada dirinya sendiri dan mengembalikan piala juara untuk memberinya kekuatan. Pada saat yang sama Qian Wei dan Lu Sun juga datang menghibur adiknya. Ayah juga menelepon untuk menyemangati Qian Chuan bahwa jika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Setelah itu Qian Wei mengambil ponsel. Tidak lupa menyemangati ayahnya untuk menjaga kesehatan dan berhati-hati karena dia tahu bahwa di masa depan beberapa hari lagi ayahnya akan sakit. Pindah adegan ke hari ulang tahun pernikahan orang tua Qian Wei dan Qian Chuan sedang mendekorasi untuk memberi kejutan kepada orang tua mereka. Tepat pada saat orang tua mereka akan masuk, ketiganya memberikan kejutan yang membuat orang tua mereka sangat senang. Semua orang makan bersama dengan gembira. Lalu ayah Qian Wei mengatakan ada hadiah kejutan untuknya dan pergi mengambilnya di luar. Semua orang merasa lama karena beliau belum keluar. Jadi mereka berlari masuk untuk melihat dan mendapati beliau terbaring di lantai. Tetapi karena sudah tahu apa yang akan terjadi pada ayahnya di masa depan, Qian Wei dengan tenang bertindak dan menelepon ambulans. Karena itu, untungnya ayahnya belum meninggal saat itu. Sesampainya di rumah sakit beliau tidak lupa menggunakan sisa tenaganya untuk memberikan hadiah berupa cincin yang disiapkannya. Untuk Qian Wei lalu mengatakan istri dan anak perempuannya pergi membeli barang untuknya. Beberapa saat kemudian dokter mengabarkan ayah Qian Wei meninggal dunia, membuat keluarganya sangat berduka. Meskipun dia kembali ke masa lalu, dia tetap tidak bisa mengubah hal ini. Kembali ke rumah, Qian Wei membersihkan rumah dan teringat kenangan keluarganya. Saat ini Lu Sun datang ke rumah Qian Wei melihat keadaannya. Dia melihat Qian Wei sedang minum arak, memintanya berhenti tetapi dia tidak mendengarkan. Jadi Lu Sun menyemprotkan air padanya agar sadar.
dan menyerahkan surat yang ditulis ayahnya sebelum meninggal untuk Qian Wei. Setelah itu keluar ke ruang tamu, Qian Wei mengikutinya. Lusun segera mengeringkannya lalu membuka surat itu. Sebenarnya, ayah Qian Wei sudah tahu penyakitnya tetapi beliau menyembunyikannya agar dapat menghabiskan sisa hari-hari bahagia bersama keluarga dan ingin Qian Wei melanjutkan ujiannya agar mimpinya menjadi kenyataan. Lusun ada di sisi Qian Wei, menghibur dan menyemangatinya, lalu mereka bersama-sama melanjutkan ke ujian nasional kali ini. Ujian pun tiba, keduanya bergandengan tangan memasuki ruang ujian. Hasilnya, kali ini Qian Wei lagi-lagi meraih nilai tertinggi, sedangkan Lusun meraih tertinggi kedua. Sehingga guru merekomendasikan Qian Wei untuk magang di firma hukum Jin Yuan. Benar-benar pasangan yang serasi, cantik dan tampan, serta pintar. Adegan berpindah, Chong Wen sedang duduk di kantor dan melihat berkas. Qian Wei juga bersiap masuk ke firma hukum Jin Yuan untuk magang. Ia ditugaskan oleh atasan untuk bertemu klien. Chong Wen tiba di sana tepat saat klien sedang mabuk, sehingga ia terpaksa membawa klien naik bus. Di bus, klien bertanya apakah ada masalah dengan berkas. Dia mengatakan semuanya baik-baik saja meskipun dalam hati dia tahu ada banyak masalah dalam berkas itu. Tetapi karena ada perintah, Chong Wen berniat turun dari bus. Namun hati nurani profesionalisme mengalahkan dirinya. Chong Wen kembali duduk di samping klien dan menyampaikan masalah dalam berkas itu kepada klien dan beberapa saran, lalu ia pun pergi. Pagi hari berikutnya di firma hukum Jin Yuan, Qian Wei melangkah masuk untuk hari pertama magangnya di sana. Karena memiliki pengalaman bekerja dari masa depan, begitu tiba dia sudah menyiapkan banyak perlengkapan yang membuat semua orang di sana sangat kagum dengan ketelitiannya. Tepat pada saat itu Chong Wen dan pengacara Zhang juga datang, sehingga semua orang saling memperkenalkan diri. Setelah itu Chong Wen, karena merupakan peserta magang angkatan sebelumnya, ditugaskan untuk mendukung tim magang yang baru masuk. Pindah adegan, Lusun yang juga sedang magang di pengadilan teringat Qian Wei, lalu mengiriminya pesan untuk mengajaknya berkencan di malam tahun baru yang juga merupakan hari ulang tahunnya. Tetapi Qian Wei mengatakan hari itu akan sibuk lembur, namun sebenarnya dia tidak melupakan ulang tahunnya dan sedang menyiapkan hadiah untuk Lusun. Tepat pada saat itu, di pihak Qian Wei yang sedang berada di kantor, Chong Wen lewat melihatnya lalu singgah mengobrol sebentar. Setelah itu, keduanya turun ke lantai bawah kantor berniat pulang. Ternyata hujan deras. Kebetulan Lusun tahu hujan sehingga ia datang menjemput Qian Wei. Melihat keduanya pulang membuat Chong Wen sedih karena di dalam hatinya ia masih mencintai Qian Wei. Keesokan harinya saat Chong Wen sedang membimbing tim magang, pengacara Zhang dan rekannya datang meminta peserta magang lain keluar. Sedangkan Qian Wei tetap tinggal karena kasus gugatan yang sedang mereka tangani ada partisipasinya. Duduk di sana, setelah mendengar pengacara Zhang mempresentasikan permintaan klien yang ingin memecat seorang karyawan tanpa alasan, mereka pun meminta bantuan. Firma hukum Jin Yuan mendukung dan cara kerja yang diajukan Chong Wen. Qian Wei juga menyadari bahwa perbuatan pengacara Zhang salah. Dia diminta oleh pengacara Zhang agar dia dan Chong Wen menangani kasus gugatan itu, tetapi dia terus terang menolak dan pergi karena itu bertentangan dengan etika profesi Qian Wei. Dia merapikan barang-barangnya lalu mengajukan pengunduran diri dari magang di sana. Malam harinya di rumah Qian Wei berbicara dengan Lusun karena takut Lusun cemburu. Qian Wei meminta pendapatnya mengenai keinginannya untuk membantu Chong Wen dan pengacara Zhang membatalkan kasus gugatan itu karena dia tidak ingin keduanya melakukan kesalahan demi uang dan telah disetujui oleh Lusun. Tepat keesokan harinya, dia membuat janji bertemu Chong Wen di rumah sakit tempat Qin Fan, orang dari perusahaan yang akan digugatnya, sedang diinfus, dan mengatakan alasan mengapa dia mengajaknya bertemu. Setelah itu, mereka bersama-sama mengikuti Qin Fan agar Qian Wei dapat menunjukkan kepada Chong Wen kehidupan Qin Fan dan menasihatinya untuk mengubah keputusannya agar menjadi seorang pengacara yang baik. Setelah mendengar kata-kata itu Chong Wen pun setuju. Lalu keduanya pulang bersama sambil mengobrol. Dia mengatakan selalu berharap Qian Wei bahagia apapun yang terjadi. Pindah ke adegan pertemuan tim magang firma hukum Jin Yuan hari itu. Chong Wen menyediakan tempat di bajunya dan ingin Qian Wei menuliskan ucapan selamat di sana untuknya. Setelah itu semua orang makan dan minum bersama sampai puas. Qian Wei dalam mimpinya melihat dirinya kembali ke kenyataan sehingga khawatir dan terbangun. Ia melihat Lusun ada di sampingnya. Dia memeluknya karena sungguh di dunia masa lalu ini dia sangat mencintai Lusun. Lusun meminta temannya untuk menjaga Qian Wei lalu pergi memberikan obat mabuk untuknya dan bertemu dengan Chong Wen. Lalu keduanya berbicara layaknya dua pria. Setelah itu Lusun juga menuliskan ucapan selamat yang baik untuk Chong Wen. Mari kita pindah adegan ke teman Lao Liuya. Dia sedang bernyanyi ketika mantan pacarnya datang ingin menjalin hubungan lagi. Kebetulan Qian Chuan juga datang mengunjunginya sehingga dia menghentikannya lalu mengajaknya pergi untuk berbicara. Keduanya pergi ke pantai untuk berbagi cerita tentang hubungan mereka karena sudah lama tidak bertemu. Sementara itu, adegan beralih ke Lusun yang menggendong temannya. Wanita masuk ke rumah karena dia sudah mabuk berat. Setelah itu membantunya sadar dari mabuk lalu memberinya kejutan pada hari Natal. Mengetahui Qian Wei suka melihat salju,
Lusun menyiapkan mesin salju buatan untuk memenuhi keinginannya dan juga memberinya sepasang babi emas yang membuatnya sangat terharu. Keesokan harinya sebagai perwakilan dari FAW secara daring, Qian Wei bertemu dengan klien pertamanya. Klien itu ternyata adalah kekasih Ma Lun, orang yang sedang dia tangani kasus gugatannya di masa depan. Duduk di sana, dia memikirkan banyak hal yang terjadi, tidak tahu apakah harus tetap tinggal atau kembali ke kenyataan dengan banyak masalah yang harus diselesaikan. Pada saat yang sama di rumah Lusun, dia tidak sengaja menjatuhkan buku harian Qian Wei sehingga penasaran dan membukanya. Ternyata semua yang dilakukan Qian Wei telah dia catat seolah-olah sudah tahu masa depan, membuat Lusun sangat bingung. Pindah adegan ke Fakultas Hukum, Chong Wen sedang berjalan kaki lalu menerima telepon dari pengacara Zhang yang mengatakan klien yang pernah dia bantu ingin bertemu dengannya dan sedang berdiri di gerbang kampus. Chong Wen berjalan mendekat, ternyata itu adalah Kolam. Dia datang untuk berterima kasih dan juga ingin menyewa Chong Wen sebagai pengacaranya untuk proyek yang berkat bantuannya saat itu tidak jadi tertipu. Pada saat yang sama, Qian Chuan dan Lao Liu datang ke studio tinju yang diberikan ayahnya. Lao Liu berkata kepada Qian Chuan ingin membuka studio kebugaran bersamanya. Qian Chuan takut dia tidak mampu sehingga berniat menolak, tetapi berkat dorongan Lao Liu, dia pun setuju. Mengingat perkataan Qian Chuan kepadanya di pantai, Lao Liu pun menantangnya tetapi sebenarnya dia ingin memberikan ciuman kepada Qian Chuan. Begitulah, keduanya resmi berpacaran. Lusun pada saat yang sama datang mencari Qian Chuan untuk berbicara. Dia memberi selamat kepada mereka berdua dan ingin bertanya kepada Qian Chuan tentang kakaknya apakah ada, berasal dari masa depan atau tidak. Tetapi karena ingin melindungi kakaknya, Qian Chuan mengatakan tidak dan memintanya untuk tidak mempercayai apapun yang dikatakan kakaknya. Lusun mengucapkan terima kasih lalu pergi. Di dalam bus dia merenungkan banyak hal karena setelah membaca buku harian itu, dia tahu Qian Wei berasal dari masa depan. Dia kembali ke rumah Qian Wei dan berbicara dengannya. Di sana dia mengungkapkan hal-hal yang perlu dikatakan kepada Qian Wei tentang rencana-rencananya dan juga menyalahkannya mengapa tidak memberitahunya, menyalahkannya karena tidak memikirkannya, tetapi sesungguhnya bagi Qian Wei, Lusun adalah hal terbaik baginya. Lusun pergi, dia mengejarnya untuk mencarinya, tetapi saat memasuki lift, semuanya mulai berubah, membuatnya kembali ke kenyataan ketika dia melihat dirinya terbaring di ranjang rumah sakit dengan Chong Wen di sampingnya. Karena ibunya mengatakan Lusun datang berkunjung lalu pergi, dia segera berlari turun untuk mencari Lusun tetapi tidak menemukannya. Di rumah sakit, Qian Wei mengetahui bahwa dia sudah koma selama sebulan. Saat ini dia hanya ingat tentang Lusun dan ingin kembali ke masa lalu untuk mencarinya saja. Adegan beralih ke percakapan antara Chong Wen dan Lusun di firma hukum ketika keduanya menjadi rival. Chong Wen membawa notulen mediasi dan tidak lupa mengingatkan Lusun untuk menandatanganinya lalu pergi. Lusun juga keluar berbicara dengan bosnya, yang sudah lama bekerja dengannya sehingga bosnya tahu Lusun memiliki perasaan pada Qian Wei tetapi tidak pernah mengungkapkannya, malah bersikap dingin pada Qian Wei. Hari keluarnya Qian Wei dari rumah sakit pun tiba. Dokter mengatakan kepadanya bahwa berkat Lusun yang membeli peralatan canggih untuk perawatannya, dia bisa sadar lebih cepat dan pulih secepat itu, sehingga Qian Wei bertanya kepada dokter tentang apa yang dia alami, apakah itu mimpi atau apa, yang membuatnya ingin mencari tahu. Pada hari dia bekerja, dia datang ke ruang kerja Lusun untuk mencari petunjuk, lalu Lusun masuk. Di sana, Qian Wei menceritakan apa yang Lusun lakukan untuknya saat dia kembali ke masa lalu, tetapi Lusun menyangkalnya sehingga Qian Wei sedih lalu pergi. Saat itu Lusun baru mengeluarkan secari kertas harapannya, yang berisi harapan agar Qian Wei selalu ceria, untuk dilihatnya lalu diam-diam menyimpannya. Dari sisi Qian Wei, dia turun ke bawah dan bertemu Chong Wen yang membawakan air dan mengajaknya makan. Pindah adegan ke restoran, Chong Wen telah membelikan cincin untuknya dengan harapan mereka kembali bersama. Tetapi Qian Wei menolak dan memintanya duduk agar dia bisa mengatakan bahwa dia dan Chong Wen tidak bisa saling mencintai lagi karena keduanya telah berubah. Meskipun dilanjutkan juga tidak akan ada hasilnya. Malam itu setelah kembali ke rumah, percakapan antara dia dan ibunya memiliki kesamaan yang membuatnya merasa aneh dan penasaran, apakah mimpinya benar-benar kembali ke masa lalu. Pindah adegan keesokan paginya, Qian Wei membuat janji bertemu dengan bos untuk meminta kembali menangani kasus yang tertunda bersama Lusun. Di sana bos juga memberitahunya bahwa selama ini Lusun selalu memujinya dan melindunginya, tidak sedingin yang dia tunjukkan padanya. Sehingga setelah itu Qian Wei segera pergi mencari Lusun. Sesampainya di rumah Lusun, Qian Wei perlahan menyadari bahwa di masa kini Lusun masih selalu mencintainya. Dia datang untuk memberitahunya bahwa dia akan mengikuti ujian hukum yang akan datang dan kemudian saat bermain permainan kasus gugatan sepertinya mereka menyadari adanya kejanggalan dalam kasus itu sehingga Qian Wei meminta ikut serta bersama Lusun untuk menyelidikinya. Pindah adegan ke hari ujian hukum telah tiba, ada Lao Liu dan adik laki-lakinya Qian Chuan yang datang menyemangati.
dia masuk ke ruang ujian, dia teringat akan dirinya saat kembali ke masa lalu sehingga berusaha mengerjakan soal ujian dengan sangat baik, sementara di luar Lusun di dalam mobil diam-diam mengawasinya. Beberapa hari kemudian Lusun bersama Qian Wei datang ke perusahaan penyelidikan kasus gugatan untuk meyakinkan Ma Lun agar memberi mereka alamat Sheng Kai dan ternyata berhasil. Setelah itu Lusun mengantarkan Qian Wei pergi pemeriksaan ulang tetapi takut Lusun pergi bekerja sendiri sehingga Qian Wei memegang jam tangannya untuk memaksanya menunggu. Saat berbaring di dalam mesin pemindai dia kebetulan memimpikan sesuatu yang berkaitan dengan Lusun tetapi tidak terlihat jelas. Setelah selesai pemeriksaan, dokter menyarankan agar dia beristirahat sehingga keinginan Qian Wei untuk mencari Sheng Kai tidak disetujui Lusun. Kebetulan Lao Liu juga memiliki urusan mencari Sheng Kai di sana terkait masalah tanah sehingga Qian Wei meminta bantuan Qian Chuan dan teman baiknya untuk pergi ke sana. Begitu sampai, ketiganya melihat Lusun diusir keluar, mereka pun mencari cara lain. Tepat pada saat itu, mereka bertemu dengan murid-murid Sheng Kai yang ingin merayakan ulang tahunnya tetapi tidak punya perlengkapan sehingga Lusun dan Qian Wei bersama anak-anak itu membuat kejutan ulang tahun untuk Sheng Kai. Sheng Kai masuk ke rumah melihat pemandangan yang diproyeksikan di proyektor yang familiar. Pada saat yang sama Qian Wei dan Lusun keluar ingin berbicara dengannya. Keduanya datang ke sini bukan hanya karena kasus gugatan, tetapi mereka juga ingin mengatakan kepada Sheng Kai bahwa Ma Lun juga sangat menyesal dan berharap mendapatkan maaf darinya. Tetapi Sheng Kai karena membenci Ma Lun tidak setuju sehingga Qian Wei hanya bisa meninggalkan kartu nama. Berharap dia berubah pikiran akan menghubunginya kembali lalu mereka pun pergi. Sementara Sheng Kai tinggal untuk menonton video itu, ia teringat tentang dirinya dan Ma Lun di masa lalu yang membuat janji bersama di sana. Sehingga di dalam hatinya pasti ada sedikit perubahan. Pindah adegan keesokan harinya, keempat orang itu sedang berjalan-jalan sambil mengobrol. Qian Wei dan Lusun berjalan di depan, tiba-tiba Qian Wei terjatuh. Lusun hendak membantunya berdiri tetapi Qian Wei melambaikan tangan, membuat adiknya Qian Chuan berpikir. Kakaknya diintimidasi oleh bos sehingga dia datang untuk memukul Lusun, dan situasi ini persis seperti yang dilihat Qian Wei saat berada di mesin pemindai. Lusun tidak marah sama sekali, melainkan datang menggendong Qian Wei karena takut dia kesakitan. Saat keduanya sedang berjalan, Sheng Kai mengirimkan informasi kasus gugatan dan surat kuasa kepada Qian Wei yang membuat mereka sangat senang. Setelah itu mereka kembali bersama. Di sisi ini Chong Wen bersama dengan Nona Lan He yang telah mendengar informasi juga sedang mencari cara untuk menyelesaikannya. Qian Wei pada saat yang sama kembali ke perusahaan dan diberi ucapan selamat oleh semua orang karena dia telah berhasil dalam ujian hukum baru-baru ini dan juga mengumumkan bahwa kasus hukum mereka juga sukses besar melalui itu. Qian Wei juga secara resmi menapakkan satu kaki sebagai pengacara. Terlebih lagi Lusun bahkan membantunya meluncurkan proyek FAW online sebagai hadiah untuknya yang membuat Qian Wei sangat senang. Setelah itu semua orang pergi bersama untuk merayakan keberhasilan kasus hukum. Di sinilah pertanyaan-pertanyaan di benak Qian Wei telah ia sampaikan kepada Lusun yang membuatnya bingung tidak tahu harus menjawab apa. Lalu Xiao Xin datang sehingga pembicaraan kedua orang itu pun berakhir. Transisi adegan ke hari berikutnya ketika Qian Wei telah menjadi pengacara magang tetapi masih membuatkan kopi dan membawakannya untuk Lusun. Setelah itu keduanya mengobrol bersama. Lusun juga ingin tahu apakah orang yang disebut Qian Wei dalam mimpinya adalah dirinya. Tetapi kemudian ada orang lain yang masuk. Sungguh orang yang salah pada waktu yang salah. Kembali ke meja kerjanya, tiba-tiba Qian Wei melihat Xiao Xin memasuki ruangan untuk bertemu dengan Lusun. Dia datang karena ingin Lusun menjadi penasihat hukum untuk perusahaannya, tetapi Lusun menolak karena pekerjaannya penuh jadwal, mungkin juga karena takut Qian Wei cemburu. Pada saat yang sama, Qian Wei masuk sehingga Xiao Xin meminta bantuannya untuk masalah tersebut. Hal ini membuat Qian Wei sangat senang dan langsung setuju. Setelah itu mereka bersama-sama keluar untuk membuat kopi dan mengobrol. Transisi adegan. Karena khawatir Xiao Xin kembali merayu Lusun dan akan terjebak dalam masalah di 11 ba, Qian Wei menelepon meminta saran dari adiknya. Kemudian Lusun memesan mobil untuk mengantarnya pulang. Benar-benar di luar dingin, di dalam banyak uang, bukan teman-teman. Keesokan harinya, percakapan antara bos dan Lusun terjadi. Dia menduga bahwa Lusun tidak menjadi penasihat untuk Xiao Xin karena takut Qian Wei cemburu, dan menyuruhnya untuk memanfaatkan kesempatan. Jika tidak, nanti tidak akan ada lagi, yang membuat Lusun juga harus merenung karena dia sendiri tahu dia mencintai Qian Wei. Transisi adegan ke lokasi syuting Xiao Xin. Qian Wei dan Lusun datang untuk melihat situasi, tepat pada saat ada adegan pengacara, sehingga Xiao Xin meminta Lusun untuk berakting bersamanya. Tetapi bagaimana mungkin orang yang dicintai diizinkan berakting dengan orang lain? Sehingga Qian Wei meminta untuk menggantikan. Melihat keduanya berakting seperti sungguhan, setelah itu papan kayu tiba-tiba roboh di belakang Qian Wei. Untungnya ada Lusun di sana yang menariknya ke sisinya. Setelah itu Lusun mengantar Qian Wei dan Xiao Xin pulang. Tetapi begitu mengantar Qian Wei ke rumah, Xiao Xin dan Lusun ada urusan yang perlu diselesaikan. Setelah itu mereka langsung pergi meskipun Qian Wei ingin ikut. Tetapi dia membawa dokumen keuangan Xiao Xin sehingga dia menggunakan alasan itu untuk datang. Ternyata Lusun dan Xiao Xin berada di rumahnya untuk membahas pekerjaan, tidak seperti yang dikhawatirkan Qian Wei. Xiao Xin saat membuat teh tidak sengaja tertumpah air panas sehingga Qian Wei ingin mencari obat untuk Xiao Xin.
lalu Lusun mencegahnya tidak mengizinkannya masuk ke ruang baca untuk mencari. Sehingga terjadi pertengkaran dan dia kembali ke rumah. Xiao Xin karena ingin tahu mengapa ruang baca tidak mengizinkan Qian Wei masuk untuk mencarikan obat untuknya, lalu dia membuka pintu dan anjing yang selalu disebut Qian Wei lari keluar, membuat Xiao Xin mengerti segalanya dan menasihatinya untuk mencari gadis itu sebelum dia benar-benar kehilangannya. Lusun mengejar Qian Wei sampai ke rumahnya tetapi tidak punya cukup keberanian untuk turun dari mobil, hingga Qian Wei naik ke rumah barulah dia berlari dan berdiri di bawah hujan. Dia menyatakan perasaannya. Perasaan cintanya untuknya dan kekosongan di hatinya selalu adalah dia. Sementara Qian Wei di rumah juga mendengar dan mengingat kembali momen-momen mereka berdua. Dia berharap bisa kembali ke masa lalu di mana dia bisa berada di sisi Lusun. Transisi adegan ke ruang kerja Chongwen, dia ditolak tetapi dia tetap selalu ingin peduli dan menjaga Qian Wei. Bos Lan masuk ke kamar melihat Chongwen seperti itu juga memberitahunya agar belajar melepaskan dan jangan menyiksa dirinya sendiri lagi. Pada saat yang sama, di pihak perusahaan Lusun karena tidak melihat Qian Wei datang bekerja, dia sangat khawatir dan menantikan kedatangannya. Memahami perasaan Lusun, sang bos masuk dan mengancam akan menceritakannya dalam hal percintaan dan dia tidak akan membantunya lagi. Mengetahui Qian Wei punya janji di rumah sakit, Lusun datang mencarinya untuk berbicara tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Saat sedang berbicara tidak jelas, Qian Wei sudah berdiri di belakangnya tanpa dia sadari, membuat Lusun bingung dan bicaranya jadi terbata-bata. Transisi adegan ke pasangan Lao Liu dan Qian Chuan di masa sekarang sedang menuju ke warung mie siput yang dibeli Lao Liu. Saat mereka sampai di warung, terjadi masalah. Pelanggan mengatakan kualitas mie siput tidak seperti dulu. Untungnya Qian Chuan setelah ayahnya meninggal bepergian bersama ibunya kemana-mana. Tiongkok, jadi dia tahu cara memasak mie siput ini. Tanpa berpikir panjang dia pergi membeli bahan lalu memasaknya lagi untuk pelanggan tersebut. Ternyata pelanggan merasa sangat puas sehingga Qian Chuan tidak hanya berhasil menyelamatkan warung Lao Liu tetapi juga mendapatkan kasih sayang Lao Liu. Beralih ke perusahaan Lusun, Qian Wei masuk dengan pakaian yang menawan berbeda dari biasanya, membuat Lusun penasaran ingin tahu kemana dia pergi. Setelah mengetahui dia pergi kencan buta dengan orang lain, dan dia tidak menginginkannya, jadi dia mengikutinya ke lift untuk memanggilnya naik bekerja dengan alasan pekerjaan, tetapi tidak berhasil, jadi dia terpaksa mengikutinya ke kedai kopi untuk melihatnya. Tak disangka, orang yang kencan buta dengan Qian Wei hari ini yang dikenalkan oleh ibunya juga orang-orang yang kurang normal, membuat Lusun sangat senang. Tetapi untuk berjaga-jaga, Lusun dengan berani menelepon ibu Qian Wei, meminta izin untuk masuk ke grup kencan buta Qian Wei untuk mengancam pesaing lain, tidak memberi kesempatan kepada siapapun. Benar-benar cerdas, Lusun. Mari beralih ke Lao Liu dan Qian Chuan yang saat itu sedang berjalan-jalan melewati warung minuman tempat mereka biasa duduk dulu. Qian Chuan mengundang Lao Liu masuk untuk minum, mengenang masa kuliah, lalu tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang sedang bersiap untuk melamar, jadi keduanya ikut masuk untuk membantu. Tetapi tepat ketika mempelai pria tiba, musik mengalami masalah tidak bisa diputar. Dengan cepat Lao Liu maju menyanyi agar suasana lebih romantis tetapi karena gugup, nadanya meleset. Qian Chuan mengerti maksudnya lalu mendekat untuk membantunya merasa nyaman agar dia bisa memberikan dukungan terbaik dan acara lamaran pun berhasil berkat mereka berdua. Setelah itu keduanya pulang, saat berpisah Qian Chuan mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Lao Liu, ingin dia menjadi pacarnya. Sementara Lao Liu tersenyum dan setuju. Keesokan harinya Chongwen sedang berjalan di jalan melihat jenis bunga yang disukai Qian Wei, jadi dia membelinya untuk diberikan kepadanya. Pada saat yang sama Qian Wei melanjutkan rencana kencan buta untuk membuat Lusun kesal. Lusun yang duduk di samping terus mengganggu sehingga Qian Wei tidak bisa berkencan buta dengan tenang. Lalu dia melihat Chongwen akan datang ke sini. Dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia dengan berani melangkah ke meja Qian Wei dan mengucapkan kata-kata cinta padanya dan bahwa kekosongan di hati Lusun adalah dia, lalu menggandeng Qian Wei pergi di hadapan Chongwen, yang membuat pria itu mengerti bahwa dia juga sudah kehabisan kesempatan. Sementara Qian Wei dan Lusun pergi ke tepi pantai dan bersama-sama mengungkapkan isi hati yang tersembunyi selama ini. Sejak saat itu, mereka bersama-sama mengembangkan FAW online dan sedang membuat kemajuan yang baik. Transisi adegan Qian Wei pergi ke pemeriksaan, dia kembali bermimpi Lusun dicelakai sehingga setelah itu dia khawatir dan memperingatkannya untuk berhati-hati, dan pada saat yang sama, pihak Chongwen dan Nona Lanhi datang menemui Profesor Wang. Mereka bertiga sedang merencanakan sesuatu dan khawatir aplikasi FAW online milik Qian Wei dan Lusun akan merusak dan membongkar urusan mereka, sehingga mereka menyuruh Chongwen mencari cara untuk menyelesaikannya. Meskipun Chongwen adalah lawan dari pihak perusahaan Lusun, tetapi karena khawatir pada Qian Wei, dia mengajak Lusun bertemu untuk berbicara. Chongwen mengatakan ingin membeli FAW online, dan juga memperingatkan Lusun untuk menuruti dia. Tetapi orang seperti Lusun yang memang keras kepala, apalagi yang mengusulkan adalah Chongwen,
pasti tidak akan mendengarkan lalu pergi. Sesampainya di rumah, karena khawatir, Qian Wei ingin tahu kemana Lu Xun pergi karena takut apa yang dia mimpikan akan benar-benar terjadi. Sedangkan Lu Xun berpikir kekasihnya sedang stres, jadi dia bertanya apa yang dia takutkan sampai seperti itu. Qian Wei yang kehabisan akal kemudian berbagi dengannya tentang setiap kali dia pergi pemeriksaan, dia akan meramalkan sesuatu dan itu akan terjadi, sehingga dia sangat khawatir pada Lu Xun. Saat keduanya sedang berbicara, orang tua Lu Xun tiba-tiba datang berkunjung, dan Qian Wei karena malu dengan orang tua Lu Xun, bersembunyi di ruang ganti tetapi pada akhirnya ketahuan juga, benar-benar lucu. Transisi adegan ke perusahaan Lu Xun, melalui FAW online yang akan segera menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Guanghua, Qian Wei dan Lu Xun memahami banyak hal mengejutkan yang dilakukan terutama oleh Guru Zhang dan perusahaan King Yun terkait pencucian uang. Mengikuti petunjuk, keduanya berusaha menghubungi orang-orang dalam kasus tersebut untuk menyelidiki masalah ini. Mengetahui bahwa Gu Yuan adalah istri Guru Zhang yang sedang berada di rumah sakit, dia datang mengunjungi bersama putrinya. Melalui itu, dia menyelesaikan masalah ibu dan anak tersebut, sehingga berkat itu, Gu Yuan mengatakan akan membantu Qian Wei dalam kasus ini. Ketika kasus semakin jelas, pihak perusahaan Nona Lanhi berbuat curang, mengirim orang untuk menghancurkan perusahaan Lu Xun dan juga mengirim orang untuk mencelakai mereka berdua. Adegan-adegan ini persis seperti yang dimimpikan Qian Wei, membuatnya sangat takut Lu Xun akan berada dalam bahaya. Tepat ketika preman itu hendak menusuk Lu Xun dengan pisau, dia berhasil menangkis dan memberinya pelajaran. Pada saat yang sama Lao Liu dan Qian Chuan bersama tim preman mereka datang untuk menyelamatkan mereka bertiga lalu membawa mereka ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Untungnya Lu Xun hanya terluka di tangan. Tujuan pihak perusahaan datang untuk menghancurkan ruangan Lu Xun adalah untuk menghilangkan bukti dan mengulur waktu pihak perusahaan King Yun. Lu Xun membuat janji bertemu Yu Dian di kedai kopi. Dia juga sedang bekerja untuk perusahaan King Yun untuk meyakinkannya agar menyerahkan diri karena bukti yang dia kumpulkan pasti akan segera mengungkap kasus tersebut. Setelah mengantarnya pulang, Guru Zhang melihatnya sehingga dia menelepon Yu Dian melalui telepon. Dia juga mengatakan kepada Guru Zhang bahwa dia tidak ingin menanggung hukuman untuk siapapun, dan telah mengetahui rencana Guru Zhang, yang membuat pria itu sangat marah sehingga dia mencari cara untuk menyelesaikannya. Melalui Gu Yuan, Lu Xun mengetahui informasi tetapi perlu pergi ke rumah lama wanita itu untuk mengambilnya, jadi dia memberitahu Qian Wei bahwa dia akan pergi ke sana. Tetapi dia tidak tahu bahwa Guru Zhang telah mengawasinya dan menunggunya masuk ke rumah. Dia mengunci pintu dan membakar rumah untuk mencelakai Lu Xun, tetapi untungnya Qian Wei datang tepat waktu, berhasil mendobrak kunci menyelamatkan Lu Xun lalu memanggil pemadam kebakaran. Benar-benar mereka mengganggu orang jahat ya. Transisi adegan ke rumah Qian Wei, adik laki-laki yang setiap hari menggodanya ini malah mengupas buah untuknya, pasti ada maksud ingin meminta bantuan. Ternyata masalahnya adalah keluarga Lao Liu ingin bertemu keluarga mereka, dan Qian Chuan merasa minder karena dia hanya membuka tempat gym, tidak pantas untuk keluarga Lao Liu, jadi dia membutuhkan nasihat Qian Wei. Tampaknya hubungan asmara Lao Liu dan Qian Chuan berkembang dengan sangat baik. Sore itu Qian Wei datang ke perusahaan, dia dan Lu Xun tahu Chong Wen juga terlibat dalam masalah itu sehingga mereka bersama-sama memutuskan bertemu Chong Wen untuk menasihatinya. Qian Wei membuat janji bertemu Chong Wen di sekolah hukum tempat mereka dulu belajar untuk berbicara. Dia hanya ingin menasihati Chong Wen bahwa masih ada waktu baginya untuk kembali dan menjadi pengacara yang baik. Tetapi tanggapan Chong Wen sepertinya tidak mau karena tahu dia tidak bisa. Qian Wei menasihatinya lalu masuk ke aula, Chong Wen mengikutinya. Sepertinya dia telah berubah pikiran. Pada saat yang sama Lu Xun juga naik untuk berpidato di aula itu untuk mendamaikan antara dia dan Chong Wen. Lu Xun mengundang Chong Wen untuk naik bersama mengucapkan sumpah pengacara lalu bersama-sama menuliskan ucapan selamat untuk sekolah mereka. Melalui itu Chong Wen jadi memiliki niat untuk berubah dan juga menghilangkan permusuhan di antara mereka berdua. Setelah itu Chong Wen mengantar Qian Wei pulang dan berterima kasih padanya dan Lu Xun karena telah membuatnya mengerti, dan juga memperingatkannya bahwa perusahaan Nona Lanhi akan melakukan segalanya untuk meraih kesuksesan. Sementara Qian Wei juga tidak lupa mengirimkan ucapan selamat kepada Chong Wen, berharap dia selalu berjalan di jalan yang benar. Setelah itu mereka berpisah. Dalam perjalanan pulang Chong Wen bertemu Yu Dian sehingga dia masuk ke mobil untuk berbicara. Yu Dian karena takut ingin Chong Wen membantunya dan menyerahkan bukti kepada Chong Wen lalu pergi. Transisi adegan ke Qian Wei yang sedang duduk di perusahaan, lalu Lu Xun mengajaknya bertemu untuk berkencan. Keduanya duduk di biang lala berbicara, di sana Lu Xun juga langsung melamar Qian Wei. Pemandangannya benar-benar romantis sekali, teman-teman. Keesokan harinya di ruang kerja Lu Xun, saat dia sedang sibuk di luar, Nona Lanhi menelepon, ingin membahas pekerjaan dan mengajaknya bertemu. Lokasinya tepat di tempat Qian Wei memimpikan Lu Xun mengalami kecelakaan, sehingga dia membuat janji di hari lain dan mengubah niatnya untuk menghentikan kasus karena khawatir akan keselamatan Lu Xun. Transisi adegan ke hari pertemuan antara keluarga Qian Chuan dan Lao Liu. Ibu dan anak-anak duduk di luar berbicara sambil khawatir pada adik laki-laki Qian Chuan yang dibawa pergi oleh ayah Lao Liu karena takut. Ada masalah apa? Tetapi sebenarnya hanya ingin bertemu untuk menguji ketulusan pemuda itu. Setelah itu kembali bersama semua orang, berbicara dengan gembira.
dan bahkan setuju untuk membiarkan mereka menikah. Beralih ke adegan Qian Wei dan Lu Xun berjalan-jalan sambil berbicara. Mereka mendiskusikan tentang pernikahan, dan sepertinya Lu Xun sudah punya ide. Lalu dia pergi menemui semua orang untuk meminta bantuan. Sementara Qian Wei, karena tidak ingin Lu Xun berada dalam bahaya, sudah menyiapkan barang-barang untuk menemui Nona Lan He sendirian. Di perusahaan, Chong Wen tahu Lan He baru saja menarik sejumlah besar uang dan juga akan menemui Qian Wei, jadi dia segera menelepon Nona Lan He lalu melaju ke lokasi. Saat Qian Wei sedang mencari Nona Lan He, pihak Lu Xun juga sedang menyiapkan kejutan untuknya. Chong Wen lari ke lokasi tidak melihat Qian Wei, sehingga dia berdebat dengan Lan He. Wanita itu berniat mengajaknya lari bersama, tetapi karena Chong Wen bilang ingin menyerahkan diri, dia membunuhnya lalu membuangnya ke laut. Pada saat yang sama, Lu Xun saat sedang menyiapkan kejutan untuk Qian Wei, sempat melihat video yang direkamnya untuk memberitahu dia tentang segala hal, sehingga dia segera pergi mencarinya. Di pihak Qian Wei, prediksinya tidak salah, sesampai di tempat yang dijanjikan, dia ditabrak dengan sengaja oleh seseorang dari pihak Lan He menggunakan mobil. Tetapi pada saat yang paling penting, Lu Xun muncul, mengendarai mobilnya langsung menabrak pria itu, tetapi mobilnya terbalik sedangkan pria itu melarikan diri. Qian Wei segera berlari untuk melihat bagaimana keadaan Lu Xun, tetapi untungnya dia hanya terluka ringan dan mengatakan kepada Qian Wei bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Transisi adegan ke kapal pesiar, Lan He yang melarikan diri juga ditangkap oleh polisi berkat laporan Yu Dian kepada polisi dan Chong Wen juga berhasil diselamatkan. Beberapa waktu kemudian, kasus tersebut disidangkan. Di sana Chong Wen dan Yu Dian menceritakan seluruh kejadian dan mengapa dia berubah pikiran untuk membantu Qian Wei. Kasus tersebut terungkap dan Lan He harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sedangkan Qian Wei dan Lu Xun bersama-sama memenangkan kasus ini. Akhir dari kasus ini juga merupakan pembuka babak baru bagi mereka berdua. Akhirnya adalah pernikahan Qian Wei dan Lu Xun. Semua orang datang untuk berbagi kebahagiaan dan mengucapkan selamat kepada mereka atas akhir yang sangat indah ini. Filmnya berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian review film hari ini? Jika menurut kalian bagus, dukunglah kami di review berikutnya ya. Sampai jumpa dan jangan lupa klik subscribe ya teman-teman tersayang.